Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar seperti ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ini peribahasa, bukan firman Tuhan ini. Jadi sudah terbukti secara data bahwa kitab mereka itu bukan firman Tuhan. Berarti yang palsu itu yang mana? 2 Petrus 2 nomor 22 diterangkan, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ini peribahasa katanya. Berarti ini bukan firman Tuhan. Berarti kalau ini dianggap sebagai firman Tuhan, berarti firman Tuhan palsu. Karena di dalamnya ada peribahasa. Ya nggak bisa begitu, kan diilhami oleh Roh Kudus untuk menulis. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Yesus sendiri menerangkan, ya, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kalau seorang Yesus aja tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, lawang iki siapa? Peribahasa kok dijadikan sebagai firman Tuhan? Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Sementara perintah di dalam kitabnya Bani Israel, jangan kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan jangan kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ulangan 4 nomor 2. Amsal 30 nomor 6, jangan menambahi firman Tuhan supaya engkau tidak ditegurnya dan supaya engkau tidak dianggap sebagai pendusta. Artinya, benar yang Bang Handi katakan tadi, ya. Kalau mereka itu benar, maka mereka cuma punya satu kitab, yaitu kitabnya Yesus. Yang mana Yesus itu dikelilingi oleh murid-murid. Muridnya inilah kemudian yang harusnya menulis. Dari mulut Yesus, kemudian terlontar, diterima oleh kuping muridnya, lalu dengan tangannya murid menulis. Tidak menulis berdasarkan hasil penyelidikan. Masih ingat nggak semalam yang disajikan oleh sahabat kita More Swaib More Swaib kemarin itu, yang membahas tentang bagaimana kemudian kesalahan demi kesalahan yang tertera di dalam kitabnya. Kan banyak tuh kemarin saya ikut nyimak. Bagaimana dia uraikan data-data di dalam kitabnya mereka. Dikatakan di dalam Markus misalnya. Markus berapa semalam itu? Markus 1 nomor 2. Seperti ada tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia mempersiapkan jalan bagimu. Ini sudah kesalahan fatal ini. Bukti kitabnya ini ya, saya nggak mau mengatakan palsu, tapi coba mereka berpikir menggunakan akal. Di sini diterangkan, seperti ada tertulis di dalam kitab Yesaya. Tapi ternyata setelah diselidiki, bukan di kitab Yesaya tertulisnya. Tertulisnya di Maleaki. Maleaki 3 nomor 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Di Maleaki tertulis, bukan di kitab Yesaya. Kan lucu ini, Bang. Ini sudah fakta. Belum lagi kalau kita melihat di dalam kitab 1 Makabe atau Mikabe ya. Mikabe atau apa tuh kitabnya tuh? Makabe. Ya, kitabnya orang Makabe, betul, Makabe. Ini lebih parah lagi kalau kita masuk ke dalam penyajian kitab yang menyajikan itu. Apa yang diterangkan di sana, Bang? Di data nomor 56-nya. Bahwa semua Taurat ya, itu disobek-sobek dan dimusnahkan. Dan itu ditulis kitabnya kapan? Itu sebelum Masehi, Bang, menerangkan itu. Artinya, kalau data sudah menyajikan bahwa kitab mereka itu sudah disobek-sobek, udah di bumi hanguskan, maka itu bukti bahwa yang ada di tengah-tengah Kristen hari ini bukan lagi kitab Taurat. Ya, di situ diterangkan, setiap kitab Taurat yang ditemukan dikoyak dan dibakar habis. Itu 1 Makabe ya, Bang ya. 1 Makabe 1 nomor 56. Artinya bahwa orang-orang sebelum Kristen ini memproklamirkan dirinya, mengangkat seorang rasul yang konon ceritanya dipilih dari rahim ibunya, tapi ternyata faktanya, ya, jangankan menjadi rasul, bertemu dengan sang Tuhan saja yang mereka Tuhan bernama Yesus itu kagak pernah. Disitulah buktinya.
Kalau betul dia terpilih menjadi rasul dari sejak lahir, dari sejak kandungan ibunya, maka dia akan berlaku laksana Musa dengan Harun. Seia sejalan, seia sekata, berjalan bersama, mengajarkan tentang ajaran tauhid. Ini tidak. Malah dia mengawali perilakunya, tindak tanduknya dengan apa? Dengan cara membasmi murid-murid Tuhan, murid-murid Yesus yang mereka anggap Tuhan. Itulah faktanya. Jadi kalau saya katakan di awal, menerima Yesus diterima aja sama yang empunya kagak, lah mereka ini sang penumpang gelap ini terima dari mana ajaran bahwa mereka itu adalah pengikut Yesus? Yesus adalah penganut Taurat. Dialah praktis Yudaism. Mereka Kristen, penyembah Yesus, nggak nyambung. Ya, jadi teman-teman kalau bisa sampaikan kepada mereka siapapun yang mendengarkan ini bahwa kami dari tim ZCC mengundang orang-orang ini untuk berdialog. Kita buktikan siapa Tuhan yang palsu, siapa kitab yang palsu, siapa rasul yang palsu. Jangan ngoceh sendiri. Ya, harus bertemu supaya kita bisa dudukkan perkara itu yang sesungguhnya. Jangan membodohi umat. Membahas tentang nabi palsu, nggak ngerti apa itu nabi. Membahas tentang rasul palsu, nggak ngerti apa itu rasul. Membahas tentang Alkitab, nggak ngerti apa itu Alkitab. Membahas tentang Al-Quran, apalagi mereka nggak tahu apa-apa. Jadi mereka hanya ingin membodohi. Makanya saya salut sama teman-teman saya, sahabat-sahabat saya titik-titik, jeli melihat gerakan-gerakan iblis di luar, ya, yang ingin menyesatkan manusia. Antum luar biasa. Yang kayak begini memang nggak boleh diloloskan. Antum semua sudah punya power. Pengikut-pengikut kita, netizen kita itu sangat luar biasa. Mereka lincah di luar sana untuk saling menginformasikan satu sama lain. Jadi kalau ada tema-tema kayak begini yang disiarkan oleh ajaran-ajaran Dajjal, itu kita harus counter, kita harus sampaikan, ajak mereka berdialog. Sama seperti kita melakukan sebuah menyampaikan sebuah narasi tentang agama kita ataupun agama mereka yang kita anggap sesat dan kita anggap salah dan kita anggap patut kita luruskan. Kita ajak mereka berdialog. Tidak seperti mereka. Ya. Taunya hanya cerita di belakang, membahas sesuka mereka tanpa ilmu. Kalau mereka punya Torah, silakan dibantah aja itu. 1 Makabe 1 itu, nomor 56. Setiap kitab Taurat yang ditemukan dikoyak dan dibakar. Kalau kitab Torah itu dikoyak dan dibakar, kalian punya apa lagi? Sementara yang menghafal Torah itu tidak ada. Lalu kemudian data selanjutnya diterangkan di nomor 57, dan siapa saja yang didapati menyimpang kitab suci atau menyimpan menyimpan Taurat atau mentaati Taurat, dihukum mati. Coba. Jadi kayak mana? Orang yang menyimpan kitab Torah, yang ditemukan menyimpan kitab Torah, dihukum mati, Pak. Jadi bagaimana mungkin kemudian Kristen hari ini muncul dari barat, mengatakan, kami ini adalah Yahudi rohani, nenekmu kiper. Yesus aja pembawa hukum Taurat ditolak, apalagi kalian. Di dalam kitab Galatia 2 itu kayak mana ceritanya tuh? Paulus mengaku sendiri kan, aku diutus untuk apa? Memberitakan Injil kepada siapa? Kepada orang-orang berkulub. Coba, Pak. Petrus diutus kepada orang-orang yang tidak berkulub. Berarti dari ajaran aja sudah bertentangan. Paulus ngaku loh itu. Sementara Yesus, pernah nggak dia memerintahkan untuk mengajarkan tentang ajarannya kepada non-Yahudi? Nggak pernah. Dia membisikkan, dia memerintahkan, dia mengamanahkan, memandatkan, memberikan titah kepada pengikutnya, kepada ke-12 muridnya. Yesus berpesan, yang namanya pesan, itu adalah amanat. Yang namanya amanat, kudu wajib dilaksanakan. Dosa kalau tidak ditunaikan. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, agar jangan ke bangsa lain, atau menyimpang ke jalan orang Samaria. Taatin itu. Anda melanggar amanat itu, Anda menjadi murid yang mungkar. Murid yang ingkar. Murid palsu. Murid yang durhaka. Itu amanat, Pak. Itu pesan. Pesan dari orang yang kemudian kalian anggap Tuhan. Berarti murid setia
harus menjalankan syariat itu. Makanya dulu, ya baru-baru ini saya berdialog dengan Sopiatul, saya katakan kepada Sopiatul, Sopiatul, saya ingin tahu dari kau yang paling hebat mulutnya di Indonesia ini, betina yang paling hebat mulutnya berbicara. Saya ingin tahu dari Anda. Ya, saya katakan betina kan mereka domba. Nah, kalau Kristen itu ajaran Yesus yang kalian anut hari ini, tunjukkan kepada saya, ke-12 murid Yesus itu menikah, punya anak, punya cucu, punya cicit. Cicitnya 10 akan menikah menjadi 20. Melahirkan masing-masing 10 anak, itu sudah ratusan, bahkan bermiliar keturunannya. Mana mereka sekarang? Berkumpul di negara mana keturunan ke-12 murid Yesus dan apa agamanya? Malah saya disuruh ke apa? Ke Israel sana. Tanya Dukcapil katanya. Kok pitanya sana sensus penduduk. Ini jawaban apa coba? Inilah bukti bahwa ajaran Kristen itu bukan dari ajaran Yesus. Kalau ada ajaran yang membawa-bawa nama Yesus, maka waspada. Itu yang diterangkan oleh Yesus dalam Yohanes 21. Lukas 21. Waspada terhadap penyesat-penyesat yang akan datang dengan membawa namaku dan mengatakan akulah dia. Dan waktunya sudah dekat. Lalu kemudian dikatakan, memang penyesat itu berasal di antara kita. Namun sebelum itu terjadi, kata Yesus, terlebih dahulu engkau akan ditangkap, engkau akan dianiaya. Itu terjadi. Siapa pelakunya? Pendiri agama Kristen yang mengajarkan bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan. Nah, jadi sangat gampang Bang Handi untuk kemudian mengatakan mereka itu tidak lagi murni. Kalau tidak lagi murni ajaran dari Tuhan, berarti sudah bercampur aduk dengan ajaran manusia. Itulah yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran. Yang hari ini kita imani. Bahwa orang-orang Yahudi terdahulu itu gemar merubah-rubah perkataan Tuhan. Orang-orang terdahulu gemar melilit lidah mereka untuk kemudian mengajarkan sesuatu yang bukan dari Tuhan, tapi dikatakan itu dari Tuhan. Itulah yang terjadi hari ini. Ya, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Karena kalau kita melihat Al-Quran sudah menjelaskan begini. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Itu ucapan siapa? Ucapan Nabiullah Isa alaihi salam yang kemudian terekam dalam wahyu Allah, yang kemudian Allah wahyukan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril sampaikan kepada baginda yang mulia Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku Allah, dialah Tuhanku, sungguh Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Inilah jalan yang lurus. Lalu Rasulullah Muhammad SAW juga mendapatkan perintah wahyu dari Allah. Tiadalah aku mengutus seorang nabi pun sebelum engkau selain aku mengajarkan kepada mereka. Tiada Tuhan selain aku. Dan Yesus nyata-nyata dalam kitab yang mereka tenteng hari ini juga mengajarkan itu. Ya, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain. Berarti hanya Allah satu-satunya Tuhan. Tapi karena mereka ini adalah penyesat, di dalam Matius 23 nomor 15 dikatakan bahwa orang yang disesatkan sama orang yang menyeberangi lautan, mengarungi lautan, menjelajahi daratan, itu 2 kali lebih sesat, 2 kali lipat lebih sesat daripada pelakunya. Nah, itu kita lihat hari ini. Kalau sudah nyata, aku pendusta, aku menuliskan dengan tanganku huruf-huruf itu sendiri, dengan kelicikanku aku menjerat engkau, dan seterusnya. Dia sudah ngaku. Tapi yang 2 kali lebih jahat ini sudah baca di kitabnya bahwa itu bukan firman Tuhan, tetap saja membodohi diri dan mengajak orang lain menjadi bodoh. Itulah yang kena terhadap data itu. Saya kira begitu. Sementara teman-teman, mohon maaf kalau saya tadi mematahkan apa yang sahabat saya Bang Handi ucapkan. Yang pasti apa yang antum jelaskan tadi terkait dengan materi ini itu sangat luar biasa. Lanjutkan, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap Bang Juma. Apa bentar, Bang Bonar dulu atau kita dengar dulu video? Bang Bonar dulu deh sebentar dikit lagi. Kasihan Bang Bonar dari tadi ngacung-ngacung terus, kasihan. Iya betul. Silakan Bang Bonar. Ya, makasih Bang. Nggak apa-apa juga sih. Santai aja.
Nah, yang pertama gini ya Bang ya. Jadi apa yang disampaikan Bang Juma dan apa yang disampaikan oleh Bang Handi itu adalah ajakan manis ya, ajakan manis penuh kebenaran kepada teman-teman Kristen semuanya gitu. Tidak ada niat kami untuk mengatakan atau menista gitu. Hanya saja yang kami sampaikan ini memang kebenaran dan kadang kebenaran itu kadang-kadang memang pahit gitu. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, saya mau menyebut bahwa teman-teman Kristen ini adalah korban dari teologi spekulatif itu. Korban dari teologi spekulatif. Dalilnya apa Mas gitu. Jadi yang pertama begini ya, ciri dari teologi spekulatif itu. Yang pertama, dalil yang kabur itu justru jadi pegangan bagi teman-teman Kristen. Ya, yang kedua, dalil dari kitab yang sudah diubah itu justru jadi pegangan gitu. Contoh kata yang diubah yaitu Tuhan gitu. Kata Tuhan itu dulunya di awalnya itu tidak ada, tapi hanya LORD gitu. Tetapi teman kita yang Kristen tadi mengatakan bahwa Yesus itu disebut berkali-kali sebagai Tuhan. Dalam artian kata yang baru dengan makna yang baru itu disematkan kepada kejadian masa lalu. Pada saat itu murid-muridnya Yesus itu tidak pernah menyebut Yesus dalam pengertian sebagai Tuhan God gitu, tidak, tapi Tuhan gitu. Oleh karena itu wajar kalau Yesus itu tidak marah pada saat dipanggil sebagai Tuhan gitu. Jadi itu bukan pentuhanan Yesus gitu, tapi penghormatan kepada Yesus. Tetapi karena kitab suci yang sekarang sudah ada pengubahan kata Tuhan dengan makna yang baru, maka seluruh teman-teman Kristen ini menjadi mentuhankan Yesus gitu. Lalu kemudian yang kedua, teman-teman Kristen ini mentuhankan Yesus dalam pengertian God, gitu, dalam pengertian setara dengan Bapaknya. Itu akibat dari siapa? Kalau kita baca di Matius 7 ayat 15, itu akibat dari nabi palsu, seorang serigala yang berbulu domba gitu. Jadi dia itu sejatinya serigala, tapi berpakaian seperti domba. Ya dari domba juga, teman-teman ajaran Kristen juga, yang kemudian membuat Yesus itu menjadi Tuhan yang setara dengan Bapaknya. Sehingga kemudian di Matius 7:21-23, Yesus jelas di akhir zaman, Yesus itu sendiri mengusir teman-teman Kristen. Karena apa? Karena sudah lebih dari sekedar mentuankan, tapi menggatkan gitu. Menyebut Yesus, mengangkat Yesus sebagai oknum kedua dari poli pribadi teis itu. Jadi kan bermasalah gitu. Artinya apa? Kitab suci yang dirubah-rubah itu adalah kitab palsu sejatinya Pak Lidara. Gitu. Dan kemudian dengan kitab itulah kemudian kalian mentuhankan Yesus, menjadikan Yesus sebagai oknum kedua dari poli pribadi teis di Trinitas gitu. Yang berikutnya tentang nabi palsu. Di Ulangan 18 ayat 22, Yesus itu termasuk dalam kategori nabi palsu. Gitu. Karena apa? Karena ada perkataan Yesus yang ternyata tidak terjadi. Di Matius 16 ayat 28, Yesus berjanji dia akan datang lagi sebelum orang yang hadir di situ pada meninggal gitu. Ternyata sampai sekarang Yesus itu belum kembali, sementara orang-orang yang dulu bersama Yesus itu sudah pada meninggal. Artinya apa? Memenuhi kriteria Ulangan 18 ayat 22. Justru Yesus itu adalah nabi palsu. Dan yang lebih parahnya lagi, Yesus itu dengan kitabmu sendiri maksudnya, bukan kitabnya kami, itu justru termasuk dalam kategori Lucifer gitu. Di Wahyu 22 ayat 16, ya, Yesaya 14 ayat di Wahyu 22 ayat 16 versi sekarang, Yesus itu disebut sebagai bintang timur. Sementara di Yesaya AKJP, American King James Version ayat 14-22, bintang timur itu adalah Lucifer. Yesus di Wahyu 22 disebut sebagai bintang timur, di Yesaya 14 ayat 12 versi AKJP Lucifer disebut sebagai bintang timur, berarti Yesus adalah bintang timur gitu. Ini kan akibat dari kitabmu sendiri, bukan dari kami. Ya.
Terus kemudian sebenarnya teman-teman Kristen ini kan sejatinya bangga dengan penyaliban. Bangga dengan penyaliban sejatinya maknanya apa sih? Maknanya adalah bagi teman-teman Kristen, Yesus itu adalah orang terkutuk. Gitu. Yesus adalah orang terkutuk yang mati terkutuk akibat apa? Akibat hukum Taurat yang dari Tuhannya Yesus justru jadi kutuk gitu. Jadi double impact nih sebenarnya. Teman-teman Kristen itu menistakan Yesus sebagai orang terkutuk dan kemudian menistakan Tuhannya Yesus. Dengan cara apa? Mengimani bahwa hukum Taurat itu justru menimbulkan kutuk bagi manusia sehingga Yesus harus dibunuh. Sehingga kemudian kalau dikumpulkan Lucifer itu Yesus. Lalu Yesus itu orang terkutuk. Lalu Tuhannya Yesus itu dikatain sebagai apa? Menerbitkan hukum Taurat yang hanya jadi kutuk gitu. Sehingga kemudian di 1 Korintus 1:25 Paulus mengatakan bahwa penyaliban itu adalah kebodohan dari Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, ajaran siapa yang kalian imani? Mestinya ajaran Paulus. Paulus itulah yang membuat hukum Taurat itu batal, ya, dengan segenap ketentuan dan aturannya. Sehingga kemudian dulunya jangan ada ilah lain bagimu, menjadi boleh ada ilah lain bagimu. Dulunya harus berhari Sabat, sekarang hari Sabat itu jadi bidat gitu. Inilah yang kemudian menjadi keyakinan teman-teman Kristen yang mainstream. Dan kemudian dengan teologi spekulatif itu, berusaha membenarkan diri dengan cara menuduh Islam sebagai yang salah. Gitu. Kalian berusaha membenarkan diri kalian dengan cara menyalahkan Islam. Padahal sejatinya Islam itu adalah pengikut Yesus yang asli. Yesus bilang, hukum terutama itu adalah hukum tertinggi. Tidak ada hukum lain, bahkan hukum penyaliban itu tidak ada apa-apanya. Karena apa? Karena hukum terutama adalah hukum tertinggi. Yang pertama, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Islam bilang apa? La ilaha illallah. Lalu kemudian teman-teman Kristen bilang apa? Poli, pribadi, teis dengan berbagai macam-macam variasi pentuanan Yesus. Karena apa? Karena hukum Taurat sudah dibatalkan. Boleh ada ilah lain bagi kalian. Terus kemudian kasih Tuhan Allahmu. Caranya gimana? Ya dengan mengikuti hukum dari Tuhan. Tapi bagi Kristen, hukum dari Tuhan itu justru jadi kutuk. Sehingga apa? Sehingga Yesus harus dibunuh dan jadi manusia terkutuk. Yang ketiga, kasihilah sesama. Kami tidak dapat stempel sebagai agama kasih. Kalian dapat stempel sebagai agama kasih. Tapi sejatinya, justru kamilah agama kasih. Karena kalian tidak boleh meyakini bahwa berbuat kasih sebagai syarat masuk surga, nggak boleh. Kalian hanya berbuat baik sebagai wujud syukur atas pembunuhan Yesus. Kalian bersyukur Yesus telah menjadi orang terkutuk. Kalian bersyukur karena hukum Taurat yang dari Tuhan itu telah ditebus kutuknya, sehingga kemudian kalian berbuat baik. Itu sejatinya kan berbahaya gitu. Berbahaya dalam artian apa? Kalau kalian sadari, justru kalian tuh wajib berdosa supaya masuk surga. Surga yang mana yang kalian inginkan dengan cara seperti itu gitu. Ini kan bermasalah. Jadi sekali lagi terakhir, apa yang kami sampaikan ini adalah ucapan kasih sejati dan tidak bermaksud untuk menista kalian. Cuman yang kami sampaikan ini dari Bibelmu sendiri, yang kemudian kami nilai sebagai kebenaran, yang kalian tolak sebagai kebenaran. Kebenaran itu memang kadang-kadang pahit, sehingga kemudian kalian justru semakin benci pada kami. Saya kira gitu Bang, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Bonar. Sebelum diteruskan gini, video ini memang tidak menyebutkan hal-hal yang lain ya, kita reaction hal itu. Tidak menyebutkan ini Nabi Muhammad SAW atau agama Islam. Tapi di dalam PowerPoint yang tadi diperlihatkan sama si Lidara ini, itu sudah menunjukkan, membuktikan bahwa dia menuduh Islam dan Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi kalau bukan Islam? Di situ ada Allah, ada Rasul dan sebagainya. Oke, Iwan Villa, sebelum dilanjutkan, monggo silakan Bang Ronald, kita lanjutkan videonya. Tapi saya dilebihin lah sedikit. Oke lah, Bang Ronald, play. Di bumi ini. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan,
kita harus menggemakan ini, harus memberitakan firman ini, ajaran kita, memberitahu kepada dunia bahwa hati-hatilah dengan yang namanya nabi palsu. Karena tidak bisa dipercaya nabi palsu ini. Pengajarannya sesat, ya, mengarahkan kepada manusia kepada jalan yang salah. Ya, sebagai anak Tuhan, kita harus pegang firman Tuhan sebagai kitab suci, yaitu firman kebenaran dari Tuhan. Jangan keluar dari firman ini. Pegang terus firman Tuhan ini dan terus beritakan kepada dunia ini. Beritakan kepada banyak orang, dimanapun mereka berada, dimanapun firman Tuhan ini bisa ditangkap lewat siaran ini. Kita beritakan bahwa nabi palsu itu sudah mati diracun. Ya, nabi palsu itu senang di dalam gua, ya, sesuai kata Alkitab. Ya, terima kasih. Silakan teman-teman lain melanjutinya. Tuhan memberkati. Haleluya, luar biasa. Shalom Ya. teman-teman. Shalom. Shalom, Wah, shalom. Bro Rene, shalom. Sangat dahsyat. Bagus Nah. bro. Oke, apa tanggapannya? Oke, pasang mukukat dulu. Silakan pasang mukukat. Pak David tadi kurang. Masuk dalam goanya belum. Suka pikiran cabul belum. Ya, Ya kan? supaya dilanjutin sama sang penggugat. Jangan saya semua. Oh iya. Lagi lanjut, gaspol. Gasul boleh nggak? Ntar nunjuk hidung, marah-marah paling darahnya sama saya. Aduh. Enggak dong. Kan sudah dikatakan Alkitab, Ya, nabi silakan. palsu ini. Nabi palsunya mau menuju ke siapa ya monggo silakan. Jangan lah. Karena saya kan, saya cuma mengatakan nabi palsu di dalam Alkitab nubuatannya. Iya. Mau pikir-pikir siapa monggo silakan. Iya, tadi kan udah jelas ya, banyak sekali Pak Alidara tuh udah kasih lihat ciri-cirinya. Ya, kayak suka ke gua, ya, menerima Kunci. wahyu juga dari gua. Kuncinya sudah dibuka oleh Alkitab. Iya. Kuncinya sudah Luar biasa loh Alkitab silakan ini. cari sendiri. Pak penggugat bukan menerima Iya, iya. wahyu, tapi mengaku menerima wahyu. Beda itu. Mengaku. Iya, menerima ngakunya menerima wahyu. wahyu. Iya, bukan menerima Tapi kan wahyu. ada juga yang tulisannya bilang, oh itu beneran terima wahyu. Ah, Nah, itu kan bentar lagi juga omongan. nongol tuh orang kepanasan jenggotnya. Giginya, jenggotnya. Ini giginya tinggal 6 itu ya. Suka bermimpi. Betul. Sebenarnya sih kalau si nabi palsu ini, kalau kita lihat secara manusia ya, orang ini mempunyai masalah psikologikal. Jadi ciri-ciri dari orang yang kepribadiannya terbelah, ambisius, dan Ya udah, menghalalkan stop dulu. segala cara. Dia memanfaatkan Karena- kebodohan. Stop dulu. Stop dulu. Karena orang di dalam sini nggak mau menyebutkan nama siapa nabi palsu itu, ya kita akan Bang, ungkap Bang. di sini. Silakan Oke, yang Bang. ungkap siapa nabi palsu, monggo. Nanti Bang, ini dia ada Bang. Ada Bang. Dia ada nanti. Oke, silakan lanjut. Lanjut dulu dikit. Kebodohan orang di sekitarnya untuk percaya. Nah, kebodohan-kebodohan ini dimanfaatkan nabi palsu ini dengan memberikan suatu yang namanya agama baru. Nah, waktu mudanya dia tuh sering diberi julukan al-mutasid, yaitu si pendengar atau si pencuri dengar atau si penguping. Jadi dia cerita-cerita itu di Sirah Nabawiyah ada itu. Dia suka dengar cerita-cerita para pedagang dari Ethiopia, dari mana gitu ya, dia dengerin terus. Gitu. Waduh, udah ditunjuk duluan hidungnya sama Pak Abu Subi. Stop. Monggo Bang Andi, monggo. Ayo kumpulan sandal jepit. Oke, silakan nih Kang lagi. Adai dulu. Aku deh. Nah, ini kumpulan sandal jepit nih kayak Saya mama duluan, Bang. rempong Turun, gitu Bang. ya. Boleh, Bang? Oh ya silakan Bang Bonar, makasih masukannya. Mohon izin, Bang Ade. Ya. Aku Nggak mau usah turun. izin, iya. Makasih Bang masukannya. yang pertama tentang mati diracun ya. Jadi kalau kita baca di Bible, nabi dari mana sih yang mati diracun itu? Kalau di Yeremia 23 ayat 14 itu memang disebutkan bahwa ada nabi yang mati diracun, yaitu nabi dari
Yerusalem gitu. Nabi dari Yerusalem di Yeremia 23 ayat 14. Ya bunyinya begini, tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat. Sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku dan penduduknya seperti Gomora. Nabi dari manakah itu? Nabi dari para Yerusalem itu, bukan Nabi Muhammad gitu, bukan. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua tentang doa gitu. Nanti mungkin ada dalilnya ya. Jadi kelihatannya teman-teman Kristen ini dalilnya itu sangat receh gitu. Jadi karena ada goa lalu kemudian itu mereka sebut sebagai kesalahan. Artinya apa? Kebenaran itu tergantung pada tempat penerimaan wahyu, kebenaran itu tergantung pada cara matinya. Kalau kebenaran tergantung pada cara matinya, berarti teman-teman Kristen harusnya tidak boleh percaya kepada Paulus. Karena cara matinya Paulus itu juga mengerikan. Gitu. Mereka juga tidak boleh percaya kepada Yohanes Pembaptis, karena cara matinya Yohanes Pembaptis itu juga bermasalah gitu loh. Sejatinya, cara matinya teman-teman Kristen sekarang itu lebih mulia daripada cara matinya Yesus yang mati terkutuk gitu. Ini kan sejatinya masalah. Lalu kemudian masalah psikologi ya. Jadi memang banyak tuduhan musuh kepada Nabi. Tetapi pernyataan musuh tidak bisa dijadikan sebagai kebenaran. Namanya juga musuh, pasti ada bias gitu. Nah, oleh karena itu, kita kembalikan ke Yesus. Justru saudara-saudaranya sendiri yang menyebutkan bahwa Yesus itu gila gitu. Lalu kemudian kami akan mengatakan bahwa Yesus gila, tidak lah. Kenapa? Karena kamu sini tahu pernyataan musuh tidak boleh sebagai dasar untuk kebenaran gitu loh. Kan nggak boleh seperti itu. Terus kemudian yang terakhir tentang agama baru. Mereka teman-teman Kristen ini benci pada istilah agama. Bagi mereka agama itu tidak menyelamatkan. Dan memang Kristen itu bukan agama. Jadi jangan bangga kalau disebut beragama Kristen. Mereka bilang bahwa Yesus itu tidak membuat agama, keselamatan itu tidak tergantung pada agama. Sehingga kita yang Islam, yang kemudian di dalam Qur'annya disebut din agama, itu kemudian dibenci oleh mereka. Nah, lalu kemudian yang terakhir, apa sih yang diajarkan oleh Nabi Muhammad? Yang diajarkan Nabi Muhammad sejatinya adalah hukum terutama tadi. Saya ulangi lagi, mohon maaf pada teman-teman yang mungkin di sini sudah bosan ya. Yang diajarkan Nabi Muhammad itu, yang kalian benci itu adalah hukum yang diajarkan oleh Yesus. Satu, la ilaha illallah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa, tapi bagi kalian boleh 3, ya terserah kalian. Yang kedua, kasihlah Tuhan Allahmu dengan cara bertakwa pada aturannya. Kalian bilang hukum Taurat itu jadi kutuk, hukum Taurat itu dibatalkan, itu terserah kalian. Lalu kemudian kasihilah sesama, kami menjadikan berlomba-lomba berbuat baik sebagai syarat masuk surga dan sebagai wujud syukur atas nikmat iman, nikmat rezeki yang kami terima dari Dia yang mengutus Yesus gitu. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Lalu kemudian kalian framing sedemikian rupa, kalian semakin jauh dari kebenaran. Akibat apa? Akibat dari kebencian yang luar biasa yang ada di dalam pikiran kalian. Kenapa kalian benci kepada Islam? Karena Islam menolak karya iblis, yaitu pembunuhan Yesus. Coba bayangkan kalau Islam juga mengajarkan pembunuhan Yesus. Mesti kalian tidak akan mau menista Nabi Muhammad. Karena sama. Ya tahu karena sama. Tapi karena ajaran iblis memang harus ditutup, penebusan dengan pembunuhan Tuhan anak itu bermasalah besar, maka kemudian kalian jadi benci kepada kami. Gitu Bang, makasih Bang. Mohon izin saya turun Bang. Oke, makasih Bang Bonar. Bang Bonar, makasih Bang Bonar. Sebentar. Oke, Kang Deong. Jadi sebenarnya dia nutupin sampah, tapi kebau juga sampahnya. Tidak menyebutkan siapa, tapi barusan disebutkan Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah hanya Islam yang punya. Yang lain tidak ada. Itu udah jelas ya. Tuan Villa, bagaimanapun ditutup-tutupi sampah ini terbuka juga. Akhirnya. Monggo Bang Handi. Atau yang lain, monggo. Siapa? Kang Ade dulu, Kang Ade. Ya, terima kasih Bang Andi dan Bang Pakai Yan. tangan kanan, Kang Ade. Ya, siap.
Jadi ini ya seperti tadi ya saya di awal tuh, ini sandal jepit lagi, ini kumpulan sandal jepit kayak emak-emak rempong lagi ngosip gitu ya. Mau diapain juga, mau diomongin apapun juga, Nabi Muhammad itu tetap manusia termulia. Ya, itu yang ngakuin bukan level kayak ente semua, bukan. Ya, level orang atas. Ya, Vladimir Putin pun menganggap bahwa Nabi Muhammad itu seorang sosok seorang sosok yang gimana gitu, tidak ada bandingannya. Ya. Itu semua tokoh-tokoh itu mengakui ya, Nabi Muhammad itu. Bahkan saya menemukan di salah satu artikel, tapi saya lupa namanya ya, seorang mu'alaf. Ya. Dia saking cintanya sama Nabi Muhammad, dulunya dia pembenci. Dia ngomong seperti ini. Di 1500 tahun yang lalu, kalau seandainya Nabi Muhammad ini mengaku Tuhan, niscaya akan banyak pengikutnya. Nah, itu ngomong seperti itu orang mu'alaf. Tapi Nabi Muhammad tidak. Karena apa? Karyanya sudah jelas, mukjizatnya sudah jelas, ya, diakuin oleh dunia. Ya, diakui oleh dunia. Memang itu terjadi. Di zamannya juga banyak orang yang menganggap Nabi Muhammad itu seorang yang begini gitu kan, penghayal atau apapun lah. Tapi yang diucapkannya itu adalah firman Allah, itu terbukti sekarang. Bagaimana ketika dia ngomong ya, telah tampak kerusakan di bumi dan di langit, di lautan gitu kan. Dia sampai ngomong seperti itu, firman Allah ya yang difirman kepada Nabi Muhammad. Orang-orang Quraisy, saya lihat dia menertawakan Nabi Muhammad gitu. Bagaimana kami disebut merusak atau merusak bumi ini atau merusak alam ini? Justru kami adalah membuat kebaikan ketika kami menanam atau apa itu. Buktinya sekarang, bagaimana bumi ini keropos. Langit itu di sana penuh sampah satelit. Itulah mukjizat nubuatan Nabi Muhammad yang difirmankan. Maksudnya dia hanya penyampai gitu kan, penyampai firman Allah. Ya. Itu. Seandainya dia mengaku Tuhan, ini saya banyak pengikutnya. Tapi dia mengaku Nabi karena dia adalah seorang utusan yang hamba yang lemah. Ya. Seperti juga Yesus mengaku utusan. Itu harusnya kalian mikir gitu loh. Harusnya kalian mikir gitu, sandal jepit ya. Urusin dulu deh ya kitab kalian. Antara Protestan dengan Katolik itu berbeda-beda kitabnya kok. Katolik 73, Protestan 66 kitab. Legal standingnya yang mana yang benar? Yang 73 kitab yang masuk surga atau yang 66? Karena kalau seandainya satu yang benar itu yang 73, yang 66 berarti yang mengurangi di situ. Berlawanan dengan Wahyu 22 ayat 18-19. Akan terjadi malapetaka karena mengurangi kata-kata Alkitab gitu loh. Lanjut, standby. Baik, makasih. Saya lagi dikit. Tadi udah mengarah menyebut sirah nabawiyah. Berarti terbuka sudah mereka di dalam room ini menuduh Nabi Muhammad SAW adalah nabi palsu. Karena hanya Nabi Muhammad yang mempunyai sirah nabawiyah. Jadi deal di sana ya Pak Ian ya. Dari tadi juga saya tunggu-tunggu momen ini. Kenapa dari awal nggak berterus terang saja, sebut nama aja. Kalau kamu berani di dalam room ini ya, berani ya sebut nama. Gitu loh. Saya Andi Sulebes, berani menyebut nama. Yesus bukan Tuhan, sang pencipta alam semesta, berani saya. Saya pakai ayatnya Yesus, pernyataan Yesus gitu loh. Dia mengaku nabi kok. Itu namanya gentle bro. Karena kebenaran, by data tertulis, no asumsi dan no hujatan, bebas dari jeratan hukum. Berani dong, gentle dong gitu loh. Bahwa saya namanya ini berani mengatakan bahwa nabi ini palsu, clear gitu loh. Alasannya begini. Begitu dong. Jangan ngambang, akhirnya ujungnya ketangkap juga menyebut sirah nabawiyah. Baik, kita cek. Ya lu anggap palsu. Michael Hart
Anda paham seorang Kristen gitu ya, menempatkan Nabi Muhammad pada nomor berapa? Nomor 1 coy. Nomor 1, saya ulang kembali, nomor 1. Isaac Newton nomor 2. Yang lu tuhankan, nah ini dengerin baik-baik. Yang lu tuhankan Yesus Kristus itu menempati posisi ketiga. Jadi yang lu anggap nabi palsu menempati urutan pertama yang dirilis tahun 2016 oleh orang Kristen. Catat dan dicatat, kalau nggak bisa nyatet dihafal. Saya ulang ya. Pada tahun 2016 dan buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia ditulis oleh Michael Hart tahun 2017. Nomor 1 adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Takbir. Allahu Akbar. Nomor 2 Isaac Newton. Nomor 3 yang lu tuhankan Yesus Kristus menempati urutan ketiga. Ini tertulis, data ada, enggak fitnah. Yang menulis orang Kristen. Nah, sekarang yang lu anggap palsu itu, kita cek. Apakah di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ada yang bisa dipertanyakan kebenarannya? Kami dari dulu sampai sekarang bahkan di dalam ayat suci Al-Quran menantang buat satu surat atau satu ayat yang bisa menandingi Al-Quran. Sampai sekarang ada yang bisa. Anisoro yang coba-coba membuat Al-Furqan menyerupai Al-Quran. Lihat kisah hidupnya. Bukunya laku, 1 biji pun nggak ada yang beli. Sekali lagi saya ulang ya, makanya rekreasi dikit sebelum mengatakan sesuatu palsu. Cek mana yang palsu. Beberapa orang di dalam Bible dikatakan rasul. Pantaskah rasul itu mati mengenaskan? Pantas apa tidak? Pantaskah yang dirilis Yesus Kristus nomor 3 yang lu tuhankan itu mempunyai 2 natur? Pantaskah dia mati seperti itu? Ayo berpikir sehat lah teman-teman. Di sini banyak Kristen di room ini, ada Mbak Pipo, ada segar-segar gitu loh. Dibantah saja, diselebes. Saya berbicara data, tidak berbicara abu-abu di sini. Di sini nggak berbicara abu-abu, dikatakan yang sebenarnya. Tidak boleh abu-abu. Gitu loh. Kenapa nggak dari awal menyebut nama? Kenapa dari ujung kamu menyebut sirah nabawiyah? Itu larinya artinya kepada Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Lu katakan Nabi palsu. Saya tantang semua yang ada di room itu. Masuk ke sini kita buktikan. Mana yang Nabi palsu, mana yang Tuhan palsu. Ayo kita buktikan di sini. Coba, ada nggak di sini teman-teman mau buktikan yang mana Nabi palsu, yang mana Tuhan palsu? Dijawab oleh orang yang lu tuhankan itu. Saya pakai datanya, selama dia hidup dia berbicara, tulisan merah saya pakai itu. Membuktikan bahwa dia bukan Tuhan. Silakan Anda pakai argumentasi yang lain. Kita adu yang ada di Bible. Saya pakai mulai beberapa ayat Yesus mengatakan dirinya utusan. Saya pakai itu. Anda mau pakai apa? Membuktikan Yesus Tuhan. Siapa yang palsu? Maju kemari. Kita deal-dealan di sini malam ini supaya berhenti berbicara tidak sesuai dengan fakta. Nanti kalau terjerat dengan hukum, kami lagi minoritas, selalu dibidik oleh hukum. Padahal lu sendiri yang berbuat, tidak ada data, itu namanya fitnah yang sangat keji. Perbuatan yang sangat keji. Mestinya kita harus di sini di Indonesia menjaga toleransi antar umat beragama. Hindari monolog kalau tidak ada bukti. Lebih baik kalau mau menolong ceritakan apa yang ada di Bible, di PL dan di PB. Ceritakan dari mana adanya, seperti apa proses pewahyuannya, dari mana Lukas mendapat informasi menulis, dari mana Yohanes, Matius, Markus. Kenapa bukan itu yang lo terangkan? Biar Kristen nambah di Indonesia gitu loh. Terangkan dengan jelas, Yesus itu Tuhan sang pencipta alam semesta. Buktinya ini.
Bagaimana Yesus menciptakan alam semesta? Baca Kejadian 1, ada namanya Yesus di sana. Terangkan supaya orang-orang Kristen di luar sana ngerti gitu loh. Kenapa mesti harus nabinya orang Muslim yang begitu mayoritas di Indonesia lu bilangin palsu? Ini kan namanya menabur genderang gitu loh, mengajak perang. Gitu loh. Kami yang mayoritas di sini nggak pernah agresif menghinakan apapun karena di sini syaratnya adalah dilarang menghina personal, dilarang menghujat sesembahan masing-masing, gitu loh. Ini syaratnya di JCC. Tapi kalau kami mendengarkan beginian, lu bahas di room-room tersendiri gitu loh. Kami punya hak untuk mengkantar itu sebelum Anda terjerat dengan hukum. Gitu loh. Artinya ada apa? Di sini kami punya hak jawab. Supaya orang-orang di luar sana ngerti apa yang Anda ucapkan itu hanya 0, 0. Tidak ada datanya. Semua nubuatan-nubuatan palsu yang lu bawa di Bible itu kemakan sendiri. Siapa yang palsu sebenarnya gitu loh. Apakah ke-12 murid itu adalah rasul? Bukan. Rasul tidak ada di Bible Anda. Kalau ada kata rasul di Bible Anda, lu baptis gua. Itu istilah dalam Al-Quran, lu pakai rasul. Katanya diserap dari bahasa Arab. Kalau diserap dari bahasa Arab artinya adalah utusan. LAI menerjemahkan menjadi rasul. Kenapa nggak mau pakai original text menjadi apostolos? Kenapa? Ada apa? Tujuannya apa? Kata Allah lu pinjam-pinjam lu pakai gitu loh. Sedangkan di original text Bible itu nggak ada kata Allah, nggak ada. Kenapa nggak pakai Elohim? Kenapa nggak pakai Theos? Kenapa harus minjem-minjem istilah kami baru kau hinakan Nabi kami gitu loh. Nabi kau bilang palsu, tapi lu pinjem, lu pakai di Indonesia. Jadi kan namanya tidak sehat dalam berpikir, tidak ada keadilan dalam berpikir gitu loh. Sesuatu yang lu benci aja, jangan dipakai gitu loh. Kasih tahu LAI revisi, hilangkan kata rasul, hilangkan kata Alkitab, hilangkan kata ayat, hilangkan kata Allah, hilangkan aja. Pakai istilah-istilahmu yang ada di Bible gitu loh. Kan clear di sana. Makanya yang ada itu si Wahyu Ilahi yang punya channel, maju kemari tantang kami di sini. Kami undang dengan Anda. Mau debat secara Zoom, mau debat secara terbuka, kami siapkan tempat. Kita diskusi beradab, berdiskusi by data, sopan, santun, tanpa adanya kebencian di antara kita. Bukankah di dalam ajaran Bible itu diajarkan kasihilah musuhmu, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ini ajaran kasih apa yang kamu pakai? Mana ajaran kasihmu itu? Kalau di dalam kepalamu itu hanya berisi kebencian, berbicara tidak sesuai dengan data. Kalau mau diskusi, diskusi aja begitu. Jadi jangan memancing emosi kami dan jangan memancing sesuatu. Karena apa? Kami itu di sini di Indonesia sebagai umat Muslim tidak pernah memandang saudara kami Kristen itu rendah. Kami itu menganggap Anda sama dengan kita manusia, mempunyai hak hidup yang sama di Republik ini gitu. Kami menghargai undang-undang yang berlaku di Republik ini, toleransi antar umat beragama dijaga dengan baik. Nah kalau ini lu ucapkan tiap hari lu putar, ini namanya lu mengundang. Makanya kalau ada yang ketangkap, yang bersentuhan dengan hukum, lu jangan salahin hukumnya, introspeksi diri gitu loh. Contohlah si KC, sekarang lagi dirawat di pengadilan. Contoh dia gitu loh. Saipudin Ibrahim udah, contoh dia gitu loh. Yahya Waloni udah masuk, kita contoh dia supaya kita nggak berbuat seperti itu gitu loh. Kalau udah tersentuh hukum, baru lagi mewek-mewek. Kami minoritas, selalu dilirik, dibidik oleh hukum. Tidak berlaku adil. Padahal hukum sendiri tidak memandang siapa kamu. Lu ada cukup alat bukti, kelar urusan. Itu kira-kira dari saya Pak Ian. Mohon maaf kalau tentang nabi kami dikatakan nabi palsu, nyawa saya taruhannya. Jangankan nyawa saya, semua nyawa keluarga saya sebagai taruhannya berhadapan dengan saya. Allahu Akbar. Allah. Saya sedikit aja Bang Andi, saya sedikit aja. Oke. Monggo Bang Andi. Sebelum yang lain, monggo. Ini nih,
upil-upil kebo ini nih, upil-upil kebo lagi meeting gitu kan, lagi meeting, ya biasalah kayak nenek-nenek rempong. aduh, apa ya? Kamu ini, ya betul kata Bang Handi tadi bahwa upil-upil kebo tadi ngomong itu sama aja dengan menabuh dengan genderang perang. Kalau kita berbicara ajaran Islam ini ya, yang nggak baik yang mana sih? Ajaran Islam ini semua baik gitu loh. Ya, ketika ada azan itu sebagai apa ya? Sebagai apa tuh? Beker tuh. Nah itu ya, sebagai apalah itu. Supaya kita ini ketika kita bangun tidur pagi-pagi dibangunin. Supaya apa? Supaya olahraga. Itu kan ajarannya baik. Kita waktu zuhur kita diharuskan kita untuk beristirahat dari aktivitas kita kerja, itu kan baik. Sholat asar kita diingatkan lagi dengan azan supaya apa? Ingat kita nih sebentar lagi pulang kerja, pulang aktivitas, itu kan juga baik. Apa yang nggak baiknya apa gitu dalam Islam? Ajaran puasa, bentar lagi kita menyambut Ramadan. Ya. Saya pernah ceritanya gini, saya pernah melihat di rumah sakit. Ketika orang-orang mau dioperasi, ya, itu disuruh puasa dulu. Berarti kan ajarannya baik kan? Puasa itu kan? Nah, siapa yang melakukan hal ini? Kami Muslim yang konsisten melakukan hal seperti itu. Itu ajaran-ajaran yang tidak baik yang mana? Ajaran perang. Ya. Ajaran perang nih bukan berarti kami suka perang. Tetapi ketika kami diserang, kami diwajibkan untuk melawan. Tidak kayak kalian. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, kasih bonus, tabuk pantat. Kan gitu. Nggak seperti itu. Kami disuruh melawan. Karena kami nggak mau membela diri. Konteksnya seperti itu. Ya. Dan sekarang juga nih, gencatan senjata nih. Kalau kalian membaca Sirah Nabawiyah, gencatan senjata itu Islam duluan yang menggaungkan, baru sekarang dipakai oleh PBB, oleh negara-negara yang sedang berperang ketika diharuskan untuk ada gencatan senjata untuk saling berkomunikasi, berpikir bagaimana nih, mau diteruskan atau tidak, negosiasi. Islam duluan itu. Baca Sirah Nabawiyah. Kalau kamu ngomong-ngomong Sirah Nabawiyah, pakai hati yang dingin kalau membaca Sirah Nabawiyah. Dijamin masuk Islam lo. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut, standby. Oke, Bang Ade, mantap. Begini ya, Iwan Villa. Tadi dari beberapa aspek kita lihat bahwa dia, apakah ada niat dia untuk melakukan sesuatu hal ya? Apa disebut dalam hukumnya mens rea? Dan dilakukanlah perbuatan ya, berarti apa? Dia menyiarkan kongkol-kongkol dengan teman-teman yang lain barusan, atau disebut aktorius. Ada ya, sudah dijalankan ya. Mudah-mudahan kalau ada apa-apa jangan sampai nanti kami dizolimi, kami begini. Ini channel-channel yang sering, mohon maaf nih, kayak Softiatu, channel-channel banyak, semuanya banyak. Kebanyakan kayak Softiatul itu ambil dari beberapa Arab. Salah satunya Hussein. Hussein ini udah dijawab sama Ustadz kita, Ustadz Solihin Benyamin Ahmad. Jelas, bagaimanapun itu sangat jelas. Nah, jangan pernah monolog kata Bang Handi tadi. Kalau toh memang mau diskusi, monggo di sini. JCC mau terbuka. Dan yayasan JCC sudah ada. Kalau Anda yayasan, monggo. Saya minta legalitasnya. Kami yang nggak datang sana. Kalau bisa membuktikan bahwa Anda legalitas, kami yang datang. Supaya ada jaminan hukum. Dua-duanya. Apakah dari Islam, apakah dari Kristiani. Mungkin ada yang mau nambahin lagi? Silakan Bang Juma, monggo. Bang Andi? Bang Juma atau yang lain? Bang? Kedengar Bang Juma, monggo Bang Juma. Iya, jadi terima kasih atas semua paparan sahabat-sahabat, luar biasa ya.
saya simak satu persatu, semuanya isinya ilmu. Jadi jadi gini, saya tadi mendengarkan daripada paparan-paparan orang-orang yang tidak berarti dalam hidupnya. Tidak berarti bagi dirinya, bagi orang lain, dan juga lingkungannya. Tentang bagaimana kemudian mereka mengatakan bahwa nabi palsu itu menerima wahyu di dalam goa, kata dia. Gitu ya. Padahal di dalam satu Raja-Raja 19 nomor 9 itu bagaimana kemudian Elia yang langsung ke surga tanpa melalui perantaraan dianiaya di tiang salib. Itu juga menerima firman di dalam goa. Nah, ini hebatnya mereka. Berarti mereka ini tidak punya ilmu memang. Lalu kemudian tentang Rasulullah Muhammad SAW itu sudah diterangkan di dalam Yesaya 29 nomor 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Nah, di dalam bahasa Ibrani, ya, di situ jelas dikatakan qira. Dalam bahasa Arab disebut dengan bacaan ikra. Jadi nubuatan ini digenapi oleh siapa? Ketika Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan ikra ma ana biqari, ya, aku tidak dapat membaca. Ini seirama dengan apa yang diterangkan di dalam kitabnya Bani Israel. Lo yadati seifer. Sama. Nah, ini digenapi oleh siapa? Ini pertanyaannya dulu. Kalau ini tidak digenapin berarti ini bukan nubuatan. Kalau ini bukan nubuatan berarti ini bukan kitab nabi-nabi. Apa iya seperti itu adanya? Nah, siapa nabi yang menggenapi itu? Siapa rasul yang menggenapi ini? Lukas, Markus, Matius, Paulus. Mana tunjukkan kitab yang ditujukan kepada mereka? Lalu kemudian mereka disuruh baca. Qira. Ada? Tidak ada. Hanya Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Dan kalau diterangkan di dalam satu Raja-Raja 19 nomor 9, bagaimana kemudian Elia menerima wahyu di dalam goa, berarti gugur pernyataan orang-orang tak berguna yang tadi itu. Argumentasi mereka itu gugur seketika. Karena firman Tuhan datang kepada Elia pada saat Elia berada di dalam gua. Jadi laskar tak berguna yang tadi itu ya hanya cari konten, tapi tidak memberikan edukasi positif terhadap siapapun. Ya, saya kira begitu saya sebagai tambahan dari saya, rekan-rekan sekalian, yang pada intinya Yesus menerangkan bahwa orang-orang munafik itu telah dinubuatkan oleh Yesaya bahwa mereka memuliakan utusan-utusan Tuhan dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada utusan tersebut. Ini yang diterangkan dalam Matius 15, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Percuma mereka beribadah kepada aku, beribadah maksudnya menghormat di sini ya. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Nah, kita melihat bagaimana kemudian orang-orang Kristen ini beribadah bukan karena perintah Tuhan. Prosesi ibadah bukan dari Tuhan. Objek yang disembah bukan dari Tuhan. Semua yang mereka lakukan adalah perintah manusia yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Saya kira begitu sebagai tambahan dari saya. Terima kasih. Silakan yang lain. Oke, makasih Bang Juma. Wah, pemaparan. Silakan Bang Dasuki. Monggo Ustaz, aku standby. Suaranya gedein dong. Oke, saya kalau nggak ikut ngomong nggak enak, ada guru saya ini, saya harus ikut ngomong. ilmu dari antum semua ini, akhi. Silakan murid-muridku bicara. Begini Guru ya. diam dulu. Jadi begini, menurut saya apapun yang mereka sampaikan berdasar kitab mereka,
bagi kita hanyalah sampah saja. Nggak ngaruh sedikit pun gitu loh. Berarti mereka itu tidak mampu menunjukkan Nabi Muhammad itu nabi palsu berdasarkan kitabnya orang Islam itu sendiri. Baik berdasarkan Al-Quran ataupun hadis. Nah, sementara kita, orang Islam, mampu menunjukkan Yesus bukan Tuhan berdasarkan kitab mereka. Apakah mereka mau menyangkal kitab mereka sendiri? Silahkan. Tapi yang mereka lakukan, membahas tentang Nabi Muhammad palsu, tapi pakai kitab mereka. Ya nggak ngaruh. Gitu loh. Kita memakai kitab mereka untuk menunjukkan kesalahan agama mereka. Ini sesuatu yang lebih. Berarti kita lebih paham kitab mereka daripada mereka sendiri. Nah, sementara mereka menyerang kita pakai kitab mereka. Berarti dia tidak punya kemampuan untuk menjatuhkan Islam pakai kitabnya orang Islam. Nah, itu sebenarnya nggak ada guna yang kau tunjukkan kepada kita. Itu nggak ada gunanya. Apalagi dengan kebodohan-kebodohanmu memelintir-melintir ayat kitabmu sendiri. Seperti Yeremia 13 tadi yang kamu tunjukkan itu, nggak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Benar yang dikatakan Bang Bonar tadi itu ya, bahwa itu merujuk kepada nabi-nabi di Yerusalem. Di situ jelas dikatakan. Tapi kamu pelintir untuk menyerang Nabi Muhammad. Nah, kan ini sebuah kebodohan begitu. Cobalah kalau kamu memang hebat dari orang-orang Kristen, seranglah Nabi Muhammad pakai kitabnya. Ya, pakai Al-Quran, pakai hadis, serang kalau bisa. Tunjukkan di mana kesalahan Nabi Muhammad berdasarkan hadis dan Quran. Bisa enggak? Tunjukkan Islam salah berdasarkan Al-Qurannya. Bisa enggak? Tidak mungkin bisa. Karena Al-Quran, Islam dan Al-Quran, Nabi Muhammad dan Al-Quran, umat Islam dan Al-Quran, kepercayaannya itu sinkron. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Berbeda dengan kepercayaanmu. Ya, dengan Kristen berbeda. Apa yang diajarkan Paulus dengan apa yang diajarkan Yesus jauh, beda langit dan bumi. Menurut Yesus untuk mencapai ke surga itu percaya hanya ada satu Tuhan. Dan mempercayai Yesus sebagai utusannya. Dalam Yohanes 17 ayat 3. Kemudian harus berbuat baik untuk mendapatkan surga. Sebagaimana yang tertulis dalam Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 20 itu. Ya, itu tidak sinkron dengan apa yang diajarkan Kristen. Karena bagi Kristen supaya bisa masuk surga harus percaya Yesus itu Tuhan. Padahal nggak ada tertulis semacam itu di dalam Bible. Harus percaya Yesus Tuhan, mati disalib untuk menebus dosa manusia. Itu yang diajarkan Kristen. Tapi tidak pernah diajarkan Yesus. Yesus sendiri menjelaskan, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah dan percayalah kepadaku. Yohanes 14 ayat 1. Di situ Yesus ingin menjelaskan bahwa kalau kamu percaya hanya ada satu Tuhan dan aku utusannya, kamu tidak akan gelisah karena kamu dijamin keselamatannya, yaitu masuk surga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengaku bahwa engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Begitu. Islam sinkron dengan Al-Quran. Kristen saling kontradiksi. Ajaran Kristen tidak sinkron dengan apa yang diajarkan Yesus. Menurut Yesus, supaya masuk surga harus menjalankan segala perintah hukum Taurat. Tetapi bagi Kristen, cukup percaya Yesus mati disalib untuk menebus dosa manusia, pasti masuk surga. Kan jauh beda, nggak sama. Ya nggak sama. Jadi bagi kita umat Islam sangat mudah untuk mematahkan argumen Kristen karena bisa diserang dengan kitabnya sendiri. Sementara Islam tidak bisa diserang dengan kitabnya sendiri. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lanjut. Oke, terima kasih Ustadz Sugi. Inilah Iwan Filah, walaupun nggak tanpa sadar, oh ini bukan nabi ini, tapi nyatanya betul lah itu ya. Tadi kelihatan dibungkus apapun mereka, ya itulah. Sekarang saya bilang channel-channel mereka itu begitu, memancing kita ke sana, memancing kita untuk marah. Kalaupun ada saat ini marah, kami marah karena apa? Kami bisa membuktikan bahwa Anda itu membicarakan nabi siapa, Tuhan siapa, Tuhan palsu yang mana. Itu kan dianggapnya kata Allah tadi kan, beberapa kita udah buktikan Anda. Ini si pakai Kiai Haji lagi, coba KH itu apa? Ayo, di darah ini
Ya nyamar-nyamar Bang, karena memang Boleh disuruh saya oleh kitabnya Bang. kamu diam. Waiting rumahnya, kamu diam. Lanjut. Ini bikin, monggo dilanjut dulu videonya sedikit lagi. Ada 2 orang di sini, apa sama si siapa tadi tuh? Alah lupa. Rantai perak. Bukan yang Murtadin 2 orang ini. Monggo lanjut videonya, monggo. Ya, jadi aku nggak nyebut nama kok, aku sebut julukan kan. Dia beri julukan itu, ya si pendengar gitu ya. Ada itu, ya. Nah, kemudian dia itu punya suatu orientasi kekuasaan atas semua suku-suku di situ. Dan cara meraih kekuasaan itu dia harus membuat suatu kefanatikan. Kefanatikan atau pengkultusan itu dilakukan lewat agama. Makanya dia tuh ngaku-ngaku menjadi nabi. Karena dia melihat nabi-nabi itu didengar, dipatuhi, diikuti. Maka dia bikin tandingan supaya orang-orang itu tidak lagi mendengar pemuka-pemuka agama tanda petik di sekitar situ, tapi mengikuti dia. Dan makanya dia membuat suatu aturan-aturan main yang sangat keras. Kalau keluar dia harus dibunuh. Dia merampok wadi-wadi atau keluarga-keluarga itu untuk mendapatkan rampasan, bahkan sampai dia mengatakan bahwa sebagian harta rampasan itu adalah milik Tuhannya dan milik dia. Ya, Pak Lidara bisa cek, ada kan itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa memang orientasinya itu bukan kerohanian. Stop dulu itu. Kita komentar itu, kita tapuk pakai Bibelnya itu. Stop. Oke, di sini saya tertarik dengan pernyataan dia bahwa harta rampasan itu untuk Tuhannya. Makanya Nabi Muhammad nabi palsu. Nah, di dalam kitabmu sendiri bukankah seperti itu juga? Di dalam Bilangan 31 ayat 17 ayat 40. Bahkan Tuhanmu minta jatah cewek 32 orang loh. Ya, coba dibaca tuh. Di dalam Bilangan 31 ya. Ini saya bukakan kitab Bilangan 31 ya. Di situ Tuhan minta jatah cewek, Mas Bro. Ya, ada aturan-aturan di situ. Nah, maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Tetapi kamu ini berkemahlah 7 hari lamanya di luar tempat perkemahan setiap orang yang telah membunuh orang dan bla bla bla. Nanti di ayat 30-nya itu mulai ada pembagian di ayat 25. Ya, Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia dan hewan. Engkau ini dan Imam Eliezer serta kepala puak umat itu. Lalu bagi 2lah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain. Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit, ya ini ayat 28-nya. Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu, yakni 1 dari setiap 500, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba. Ayat 40 langsung ya, kelamaan kalau dibaca semuanya itu. Intinya, dan orang-orang 16.000 orang jadi upeti bagi Tuhan 32 orang. Orang ini siapa? Orang yang tidak dibunuh. Siapa yang tidak dibunuh? Yang perawan. Yang tidak perawan mati semuanya. Jadi Tuhan minta jatah cewek 32 orang. Kalau Nabi Muhammad misalnya di dalam Al-Quran ada aturan misalnya Tuhan itu dapat bagian misalnya ini ya kan, kamu anggap Nabi palsu, berarti Musa juga Nabi palsu. Karena Musa juga mengajarkan atas perintah Tuhannya, Tuhan juga dapat jatah cewek 32 orang. Lanjut yang lainnya. Yang jelas di situ tadi Tuhan dapat upeti ya Pak Dea. Betul. Ya itu intinya di sana. Lanjut. Lanjut videonya. Baik cepat. Surganya mereka dibuat bidadari lah, kemudian apa dia comot sana comot sini dan akibatnya apa ya begitulah
ceritanya jadi penuh dengan ketidakakuratan dan saling bertentangan. Begitu juga dengan kisah-kisah apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan, yang dikatakan oleh para teman-temannya itu juga menunjukkan dengan jelas bagaimana kepribadian dia. Jadi sungguh aneh kalau bagi kaum yang mengatakan menggunakan akal dan logika sehat masih percaya sama ajaran ini. Beda dengan di Alkitab. Di Alkitab itu jelas runut dan semua logis. Jadi memang Stop. Ada logis. Stop dulu. Logisnya di mana? Berarti dia nggak pernah baca Bible nih. Iya, betul. Ya, di surga itu yang pertama, ini muridku yang ada di sini ya. Yang pertama masuk surga siapa anak-anak? Pelacur, Bang. Pelacur paling pertama. Pinter anak-anakku. Pesundal dan pemungut cukai. Pinter ini muridku semua nih. Di Bible ya ada itu ya nak? Ada. Terus apakah di Bible ada perang naga sama malaikat nak? Di surga? Ada. Kalau ada perang damai apa enggak nak? Ricu. Tidak. Pinter ini anak-anakku. Lanjut nak. Lanjut videonya. Sudah nyata dan sudah diperingatkan oleh Tuhan pada manusia. Dan Tuhan kenapa menunjukkan dirinya kepada manusia? Itu adalah agar manusia tidak salah memilih Tuhan, karena Tuhan tahu kelemahan manusia adalah suka berfantasi, suka berkhayal, menghayalkan Tuhan itu seperti apa. Maka Tuhan itu menampakkan dirinya, menunjukkan kekuasaannya dan memperkenalkan agar kita tahu mana Tuhan yang benar dan mana Tuhan yang palsu. Itu udah jelas sekali di kenapa kok Tuhan tuh memperkenalkan diri, ada tujuannya, bukan cuma iseng. Tuhan gak pernah iseng. Tuhan itu serius sekali dengan manusia dan alam semesta ini, tidak pernah main-main. Jadi buat kaum-kaum yang merasa dirinya berlogika sehat, stop lagi, dikit-dikit. Tuhan jadi manusia. Tuhan harus menunjukkan dirinya supaya terbukti dia itu Tuhan, supaya tidak halu. Kan gitu ya? Iya. Nah gitu. Artinya memang dia mengakui selama Yesus di dunia dia adalah Tuhan. Kan gitu. Terus yang dikandung Bunda Maria siapa anak-anak? Tuhan. Yang digendong Bunda Maria waktu kecil siapa anak-anak? Tuhan. Ya, jangan manusia dong, katanya Tuhan harus menunjukkan dirinya. Waduh. Konsisten dong. Supaya nggak halu, harus percaya gitu loh. Gitu. Waduh. Terus siapa yang dibunuh di tiang salib anak-anak? Tuhan. Pinter, lanjut. Yang digendong siapa? Mbah Surip. Nah, kalau Tuhanmu itu bisa membuat batu yang bisa menghapus dosa dan memerintahkan kamu mensujuti arah batu itu setiap hari 5 kali, ya mikir lagi deh kalau menurut saya. Gitu aja Bang, Pak Lidara. Wah, terima kasih, luar biasa. Oke, kita ke Pak Wahyu Ilahi. Monggo Pak Wahyu Ilahi. Oke, Pak Wahyu Ilahi. Pak Wahyu Ilahi, wah tidur. Lagi dapat wahyu di balik selimut, Pak. Oh, ya, lagi cari wahyu. Oke, iya, monggo silakan. Sorry, Pak. Kepencet mau masang ini dulu headset. Mau masang. Ya, silakan. Jadi memang tadi jelas disampaikan ya tentang nabi-nabi palsu sudah ya. Terus tadi saya juga dengar bahwa di Ulangan 18 ayat 16 sampai 18 ya, itu juga dikatakan bahwa firman Tuhan juga sudah mengatakan bahwa akan dibangkitkan seorang nabi dari saudaramu kan ya, dari saudaranya Musa. Nah,
bahwa nabi yang benar itu tidak bisa keluar dari saudaranya Musa. Nah, Musa itu kan sukunya Ben ya, suku Benyamin. Nah, saudaranya Benyamin itu siapa aja? Salah satunya adalah suku Yehuda. Jadi memang yang akan dibangkitkan dari sedikit lagi Bang, biarin aja dulu supaya klimak. Monggo, bentar. Saudara suku dari Musa itu adalah dari suku Yehuda, yang penting itu ya. Terus kemudian tentang nabi palsu ini juga sudah. Monggo, Mas Ugi. Oke, di sini dia memelintir kitabnya sendiri ya. Walaupun satu kata kalau bisa dihilangkan itu maknanya berubah. Nah, contoh dia mengatakan seorang nabi akan dibangkitkan dari antara kamu. Ya. Ini kan sudah berubah. Padahal di situ dikatakan seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka. Ya, di situ tadi kata dia bagi kamu. Padahal di sini tertulis bagi mereka. Dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Di sini dia sudah merubah kata. Mereka menjadi kamu. Kamu bukan jamak, dia tunggal. Kamu itu tunggal. Sedangkan mereka jamak. Ini berubah, bisa merubah arti. Tetapi kalau di situ mereka, itu bukan kepada Musa, tetapi kepada bangsa Israel. Artinya akan ada seorang nabi yang dibangkitkan dari saudaranya bangsa Israel. Siapa dia? Saudara bangsa Israel itu adalah Arab. Ismail, ya. Itu saudaranya. Tapi kalau diartikan kamu berarti saudaranya Musa, ya bisa ke Binyamin. Tapi kalau mereka di situ artinya bangsa Israel, kaum Israel, itu tidak bisa ke bangsa Israel lagi saudaranya. Sebagaimana yang tertulis di dalam Ulangan 34 ya. Coba saya lihat 34 ayat-ayat 10 kalau nggak salah. Nah, di ayat 10 Ulangan 34 ayat 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang dibangkitkan dari orang Israel, dari antara orang Israel. Ayat ini menjelaskan tidak ada nabi lagi yang seperti Musa yang dari bangsa Israel, nggak ada lagi. Apakah itu Salomo, Daud, ya? Itu bukan seperti itu semua dari bangsa Israel. Nah, sementara ayat ini tidak ada lagi nabi yang dibangkitkan dari bangsa Israel. Tentu itu merujuk kepada bangsa Arab. Sebagaimana yang dikatakan Yesus di dalam Matius 21 ayat 43. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan. Bangsa lain ini siapa? Apakah ke bangsa Israel lagi? Ya enggak. Artinya bangsa yang ada hubungannya dengan bangsa Israel, Abraham. Begitu. Ya, dia di sini telah memelintir ayatnya sendiri. Oke, terima kasih. Wah, sangat bagus. Monggo, Bang Juma atau yang lain? Ya, Ki Juma, biar lebih mantap lagi. Iya, Bang. Jadi yang tadi yang saya uraikan itu belum pernah dijawab satupun di antara kristolog dari kalangan mereka. Tentang yang saya urai dan yang diurai barusan oleh guru saya, itu betul. Bagaimana kemudian di dalam kitabnya mereka diterangkan bahwa tidak ada lagi nabi yang akan hadir di tengah-tengah Bani Israel yang sama seperti Musa. Sementara ada nubuatan sosok nabi akan muncul yang sama seperti Musa. Berarti yang muncul sama seperti Musa itu bukan lagi dari Bani Israel. Nah, untuk supaya lebih mengerucutkan kembali kepada Yesaya 29 nomor 12 tadi itu. Siapa yang kemudian menerima sebuah kitab termaterai yang ketika diberikan kepada seseorang, maka orang itu akan berkata, ya, lo ya dati seper, ma ana biqari. Saya tidak dapat membaca. Ketika disuguhkan qira atau ikra dalam bahasa Arab, bahasa Quran. Siapa itu? Itu aja dulu.
Kalau sudah ada nabi yang pernah diberi sebuah kitab, di mana kitab itu diperintahkan kemudian membaca dan nabi itu mengatakan, aku tidak dapat membaca, berarti kita umat Islam jangan membawa nubuatan ini untuk Rasulullah. Tapi kalau ternyata tidak ada, maka sudah benar bahwa yang dimaksud di sini adalah apa yang kemudian tertuang di dalam risalah kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah menerangkan orang terdahulu mengenal engkau seperti mengenal anak mereka sendiri. Nah, ini yang perlu dipahami. Sebagaimana apa yang diterangkan oleh sahabat-sahabat kita di sini, kalau sebenarnya Al-Quran itu berasal dari nabi palsu, maka Al-Quran tidak akan mungkin ya terjaga kemurniannya sampai hari ini. Sehebat apapun ya satu rumusan pasti akan ada perbaikan, pasti akan ada perubahan, meski rumusan-rumusan itu disusun oleh jutaan pakar yang terlibat di dalamnya. Kalau rumusan mereka itu bukan rumusan Tuhan. Coba kita lihat bagaimana kemudian negara kita ini disusun. Berbagai macam aturan yang setiap saat berubah-ubah. Padahal itu sudah pakar semua yang hadir untuk memutuskan aturan baku itu. Tapi ternyata berjalannya waktu, tergerus oleh zaman, tergerus oleh pergerakan kebutuhan, kemaslahatan kehidupan bangsa Indonesia. Padahal itu dirumuskan oleh banyak manusia yang konon ceritanya pakar. Lah Al-Quran hanya satu orang dan dia adalah ummi. Kok bisa gitu? 1400 tahun bertahan dan isinya semakin hari semakin dibenarkan ya oleh akal manusia tentang apa yang tertuang di dalamnya dengan standarisasi penemuan-penemuan yang dilakukan oleh para ilmuwan. Jadi mustahil kemudian kalau yang membawa Al-Quran itu bukan sosok nabi yang berasal dari Tuhan. Karena itulah kemudian saya katakan yang ada di dalam channel mereka ini itu adalah laskar-laskar tak berguna. Orang-orang tak berguna ini. Orang-orang tak punya ilmu, hanya berdasar terhadap kebencian. Mereka tidak tahu apa itu nabi. Mereka tidak tahu apa itu nubuatan. Ya. Mereka tidak tahu apa itu rasul. Karena itulah kemudian saya katakan bahwa mereka ini orang-orang yang tak berilmu, hanya membenci. Nah, kalau kita katakan kepada mereka, Al-Quran menerangkan begini, minal ladina hadu yuharrifunal kalima an mawadihi wa yaquluna sami'na wa asayna. Nah, orang-orang Yahudi itu dalam Al-Quran diterangkan, di antaranya ada yang mengubah perkataan-perkataan dari tempat-tempatnya. Lalu kemudian di dalam kitab mereka sendiri diterangkan, janganlah engkau menambahi, janganlah engkau mengurangi. Lalu kemudian Nabi Musa sendiri menerangkan bahwa orang-orang selagi saya masih hidup, kamu sudah memperlihatkan ketegar tengkukmu kepada Tuhan, pembangkanganmu terhadap Tuhan. Bagaimana nanti ketika aku sudah tidak ada? Itu diterangkan oleh Nabi Musa di dalam Ulangan 31 nomor 27. Konon. Jadi orang-orang terdahulu ini gemar merubah perkataan Tuhan. Kalau kemudian Yesus datang mengajarkan sebuah pemberitaan kepada Bani Israel. Di awal tadi saya katakan, apa iya? Ya. Sosok golongan manusia yang sudah dinobatkan oleh Tuhan sebagai makhluk tegar tengkuk, yang suka membunuh para nabi, yang suka mengolok-olok nabi, apa benar ajaran Yesus yang tidak bisa
apa yang tidak dianggap apa-apa bagi mereka, ajarannya masih bisa murni sampai kepada gereja. Apa mungkin? Ya tidaklah. Lawang Yesus aja ditolak, apalagi ajarannya. Jadi yang muncul sekarang itu bukan ajaran Yesus, tapi pernyataan manusia yang ya berisi daripada hasil penyelidikan mereka, di mana di dalamnya dikatakan ada sebagai sabda Yesus, ada dari karangan, dan juga ada berita-berita yang mereka liput dari orang-orang yang ada di masa mereka. Nabi Musa aja sendiri menerangkan seperti itu. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka. Begitu seterusnya. Lalu kemudian dikatakan, sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu, sedangkan sekarang saya masih hidup bersama-sama dengan kalian. Kalian telah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Terlebih nanti sesudah aku mati. Ini berbicara siapa? Berbicara tentang orang-orang Israel. Makanya di dalam bilangan 31 nomor 32 nomor 21 ya, kalau saya nggak salah ingat. Di situ Tuhan mengatakan begini. Sedangkan aku masih hidup, kalian telah membangkitkan amarah dan cemburuku, ya. Maka aku akan membangkitkan amarah dan cemburu kalian dengan menggunakan yang bukan umat. Yang bukan umat atau menggunakan umat yang bodoh. Jadi Allah menerangkan begitu. Wahai Bani Israel, engkau membangkitkan amarahku dan cemburuku. Karena itulah kemudian aku akan membalas ya, dengan menggunakan umat yang bodoh. Jadi orang-orang Israel ini telah menyakiti hati Allah. Lalu kemudian Allah menggunakan bangsa yang ummi untuk membalas kesakit-hatian mereka. Dan itu terbukti. Orang-orang ini sewan hari selalu benci dan tidak suka terhadap ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu terbukti, nubuatan itu tergenapi. Ya, bilangan 32 nomor 21 kalau saya tidak keliru. Yahudi, Israel, keturunan Yakub telah membangkitkan amarahku dan cemburuku. Maka aku akan membalaskan ya, kesakit hatianku itu dengan menggunakan bangsa yang bodoh. Siapa bangsa yang bodoh ini? Ketika wahyu ini datang kepada mereka, ya tentulah Rasulullah Muhammad SAW keturunan daripada Nabi Ismail yang dianggap bodoh di sini, yang tidak dianggap sebagai umat, malah dia dianggap sebagai batu yang dibuang, yang kelak akan menjadi pelengkap dari sempurnanya ajaran para nabi. Ya, jadi orang-orang yang laskar tak berguna yang tadi itu, sekali lagi saya katakan, semoga mereka bisa membuka diri untuk berdialog dengan kita. Saya terpuaskan kalau ada di antara mereka 2 atau 3 yang sekaligus bisa masuk sini, kita berdialog. Siapakah Rasul yang palsu itu? Pengarang kitabnya mereka atau baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya akan buktikan secara data, baik melalui Al-Quran maupun dari kitab mereka. Demikian sahabat, makasih. Oke, saya nambahin sedikit ya, mengkerucutkan ini karena di live chat saya ini ada yang kepanasan katanya itu bukan untuk Nabi Muhammad. Coba sekarang jawab ya, semua orang Kristen nih saya tantang. Buktikan ayat ini untuk siapa? Di Ulangan 18 ayat 19. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Pertanyaan saya, Nabi si manakah yang ketika mau mengucapkan firman Tuhan didahului dengan kata demi nama Tuhan, dalam bahasa Arab Bismillah? Ayo, orang Kristen mana bisa menunjukkan ayat ini? Bisa membuktikan ayat ini? Yesus kah? Yohanes kah? Salomo kah? Daud kah? Siapa yang bisa menunjukkan? Ayo sini. Ya. Itu si Yeris, siapa tadi? Kenju Yeris, naik ke Zoom yuk. Debat sama saya. Bahas nubuatan Nabi Muhammad. Ya, kalau berani. Nih, ayat 19, Ulangan 18 ayat 19.
Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang diucapkan Nabi itu demi namaku. Sekarang Nabi mana ketika mau membaca, menyampaikan firman Tuhan didahului demi nama Tuhan. Dalam bahasa Arab, Bismillah. Ayo naik sini kalau berani. Jangan cuap-cuap. Di live chat, nggak ada gunanya. Adu ilmu sama saya sini. Atau dengan guru saya, Aki Juma. Monggo. Ayat ini tidak tergenapi oleh Nabi manapun. Kecuali baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada Nabi yang menyampaikan firman Tuhan didahului dengan Bismillah kecuali surat Al-Ahzab. Ya, surat Al-Ahzab itu memang tidak didahului Bismillah, tapi langsung ta'awud dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetapi semua surat di dalam Al-Quran 144 surat, ya, kecuali surah Al-Ahzab itu didahului Bismillahirrahmanirrahim. Edaber bismi anoki etros me imau. Nah, mantap. Lanjut, Guru. Nah, itu dia. Itu nubuatan. Jadi ketika dikatakan Nabi itu sama seperti Musa, Nabi itu akan mengawali setiap perkataannya dengan membawa namaku. Bismi. Dalam bahasa Ibraninya pun dikatakan bismi, dengan nama Anoki, ku, namaku. Sama seperti dalam Al-Quran. Bismillah. Itu digenapi oleh siapa? Betul. Kalau ada dari Kristen yang berani membantai ini, ya, saya belikan hadiah kuaci 3 kontainer. Biar mencret sekalian. Gak akan ada pernah bisa. Ini dari sejak zaman Facebook ini, Akhi. Ya, betul. Sampai ke WA, sampai sekarang kita ke Zoom. Mereka hanya bisa cuap-cuap di kandang sendiri. Yadaber bismi anoki. Nabi itu akan berkata demi namaku. Bismillahirrahmanirrahim. Itu siapa? Hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Luar biasa. Silakan Nahi, lanjut. Oke. Silakan yang lainnya dilanjut. Bang Andi. Kalau saya sih yang ada di live chat itu yang punya keilmuan, kira-kira seide atau ingin membantu yang ada di dalam room itu, mau membuktikan kalau Nabi Muhammad SAW adalah Nabi palsu, yang mengenai kemari gitu loh. Tapi jangan pakai argumentasi lain. Lu harus baca dulu hadis dan Al-Quran. Harus dibuktikan di sana. Jangan pakai yang lain. Itu namanya tidak adil. Seperti kami, kata Ustadz Sugi Damanyuma, kami bisa membuktikan Yesus bukan Tuhan. Kami pakai yang ada pernyataan Yesus di Bible. Begitu sepertinya tuh. Kalau lagi cerdas. Tapi kalau udah laske tak berguna, kata Bang Juma, ya apa boleh buat, begini adanya gitu. Kira-kira cuma itu saja sih. Makasih. Oke. Saya boleh ralat dengan perkataan Ustadz Sugi yang tidak Ini memakai istilah itu surah ini Mas At-Taubah, Bang. Sebentar. Biarin debat aja lah. Sebentar ini Muslim ya, Mas. Tiga. Iya. Muslim. Oke. Saya mau ralat Ya. pernyataan Ustadz Sugi aja. Oke. Gimana? Yang tidak suratnya. Udah lanjut lagi videonya. Surah At-Taubah. Beliau salah. Oh ya, surah At-Taubah. Maaf, salah. Gak apa-apa. Saya ralat surah At-Taubah. Maaf, salah. Oh iya, makasih, mantap. Oke, kita lanjut ya videonya. Monggo. Kang Ronald. Sudah banyak sekali di apa? Ya, gimana Yona? Ya, silakan. Halo. Oh ya. Lanjut. Oh, baik ya, oke. Terus juga tentang ajaran-ajaran ya, ajaran-ajaran nabi-nabi ini ya, nabi-nabi palsu ini ya. Ajaran nabi palsu saya juga coba mencari ya. Jadi memang ada ajaran-ajaran yang sangat tidak sesuai ya. Saya coba membaca dari sebuah ajaran yang datang dari Persia kuno ya.
base ya ajaran Zoroastrianisme itu ya. Nah ini kan ajaran pagan nih ya. Jadi ajaran pagan itu dia mengajarkan tentang surga itu ada 7 surga. Nah, ini dia cerita ya mengenai suatu perjalanan layang melintasi 7 surga. Nah, ini iya 7 langit atau 7 surga. Terus ajaran ini ya, ajaran agama Persia kuno ini ya, ini ngajarin di surga itu ada perawan-perawan. Wah, ini nih. Stop, ini stop. ajaran Ini ketampol sendiri dia. Zoroastrianisme. Nah, dia tadi mengatakan surga itu sama dengan langit. Ini goblok, ini surga kok langit sih? Seluasnya surga itu, ya itu seluas langit dan bumi. Berarti langit bukan termasuk surga di situ. Kemudian di surga ada gadis-gadis, nah, itu ajaran nabi palsu. Berarti apa yang diajarkan Yesus ya ajaran nabi palsu juga dong. Coba dilihat di dalam Matius 23 ayat 1 sampai ayat 13 deh. Di mana di situ ada kisah gadis-gadis bodoh itu yang kehabisan minyak. Coba, bukankah di situ juga menerangkan ada gadis-gadis? Berarti Yesus nabi palsu dong. Karena mengajarkan di surga ada gadis. Gimana sih? Ketampol sendiri kan kau kan. Makanya kalau masih goblok nggak usah ngomong, kena. Oke, Pak Ustaz Sugi, saya nanya doang. Kalau naik ke langit apa disebut ke surga? Oh ya tidak. Nah, pertanyaannya siapa yang bilang kalau naik ke langit itu naik ke surga? Yesus naik ke langit. Tadi dia mengatakan gini, Pak Yan. Dia itu mengutip dari Persia kuno, ajaran Persia kuno. Dia mengutip di sana. Mestinya kalau mengambil suatu klaim gitu, mestinya di share screen mana itu ajaran Persia kuno itu yang menjelaskan ada perjalanan melintasi 7 surga. Itu yang kita dengar tadi. Ada samar-samar, bukan 7 langit. Artinya langit ke-7 gitu. Samar-samar tapi dicuekin oleh si Wahyu ini gitu. Itulah mereka itu loh, Pak De. Iya, enggak, pertanyaannya gini, palsu, Bang. Betul. Pertanyaannya simpel kok. Siapakah kalau bilang saya ke langit itu dibilang ke surga, Bang? Siapa, Bang? Oten. Iyalah Oten lah, Hasamain. Sudah. Terima kasih murid-muridku, lanjut. Kan Hasamain itu artinya langit. Betul. Baca original teksnya. Betul, betul. Iya, makanya siapakah itu yang bilang itu? Itu, Bang. Lanjut ya, Bang. Lanjut. Sedikit Mas lagi. Tiger karena nggak pakai baju, itinya Pak ditutup aja. Iya, pinter. Makasih. Ya, jangan GR ya. Terus di surga itu ada jin-jin gitu loh. Waduh, saya baca kok ngeri banget ini ajaran agama Persia kuno ini ya. Ini ajaran Persia kuno loh ini ya, Zoroastrianisme. Terus ajarannya lagi apa? Oh, ada jembatan sirat. Wah, sirat itu apa? Bukan madu sirat ya, bukan. Madu sirat itu beda. Ya. Terus ajaran ini juga ada cerita tentang surga dengan anggurnya. Stop, kita tampol lagi. Ketampol lagi. Jadi menurut dia kalau di surga ada anggur, itu ajaran nabi palsu. Berarti Yesus nabi palsu. Karena Yesus mengatakan di dalam Lukas 22 ayat 18 kalau nggak salah, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Ya, jadi Yesus nanti di surga itu akan minum anggur satu meja dengan para muridnya. Berarti Yesus nabi palsu dong. Karena di surga menurut Yesus ada anggur. Nah, makanya kalau goblok jangan ngomong di YouTube. Ketampol. Lanjut. Di mana ada dijelaskan ada ya surga ada cincin. Terus jembatan sirat. Apa sih? Apa sih Ada ini di orang surga ini? nggak ada sirat. Nggak ada sirat, nggak ada cincin apa Yang itu? ada di atas neraka itu baru ada sirat. Ada aja di orang ini kalau ngomong. Cocok logi. Ya udah 3 jam gimana kita? Bentar, dikit lagi, Pak. Dikit lagi aja. Monggo.
ada lagu-lagu dongeng dari orang-orang Persia tentang kenikmatan. Nah, ini dia ajaran nabi-nabi palsu ini ya, ajaran-ajaran dari Persia kuno. Juga ada cerita tentang burung yang indah, yaitu burung merak, kan begitu. Jadi kita melihat bahwa ini pagan, ya, ini ajaran sesat, ya. Karena itu berbicara tentang kebenaran kitab suci. Yang saya baca tadi ajaran Persia kuno ya. Jadi tentang nabi yang mengajarkan nabi palsu ini sudah tadi lengkap sekali dibahas oleh Pak Widara. Udah stop. Jadi gini ya, saya dulu sebelum ditutup ya. Dia menceritakan surga yang demikian semrautnya begitu. Kita cek ya. Di Markus 16:19 ya, terangkatlah dia ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kan gitu ya. Sebelum dia terangkat kita cek dulu. Itu kan kuburan kosong ya. Maria Magdalena datang, mayat Tuhan hilang, kan gitu ya. Kuburan kosong. Yesus bangkit dengan tubuh-tubuhnya semua. Kita baca di Bible ada, membuktikan dia bukan hantu, dia minta ikan goreng. Artinya Yesus terangkat ke surga bersama fisiknya. Nah sekarang ini sudah berapa tahun kira-kira Yesus di surga bersama fisiknya? Apa dia kemakan usia Tuhan ini? Kedua, apakah mereka menyembah fisik Yesus? Ada fisik loh di sana yang dia sembah. Kalau ada orang Kristen mengatakan, oh bukan fisik lagi, ya mana ayatnya? Jangan mengatakan itu tubuh kemuliaan, itu tambahan. Gitu loh. Yang jelas menurut Markus terangkat dia ke surga. Kuburan kosong. Tidak ada satupun orang Kristen di muka bumi ini bisa membuktikan fisiknya Yesus di mana. Kecuali duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya ada fisik yang duduk. Ada yang mengatakan metafora. Kalau Anda mengatakan metafora artinya ya, fisik Yesus metafora. Harus semuanya dimetaforakan, jangan satu aja, gitu loh. Itu pertama ya. Yang kedua adalah bahwa teman-teman Kristen nih tidak membaca Bible-nya dulu sebelum dia menjustifikasi sebelum bicara gitu. Kurang rekreasi. Kalau saya sih ya kurang minum air tajin, campur gula dikit gitu. Kira-kira itu menurut saya. Kasih. Oke, Bang Andi. Oke, sebelum kita selesai tutup. Silakan Bang Juma atau Bang Sugi, Pak Sugi yang lain-lain. Tapi sebelumnya mohon maaf nih. Ini untuk yang ada di room ini nih, siapa sih Lidara nih? Tolong bolehlah kalau memang Anda punya keilmuan ditunggu sama gurunda-gurunda kita, Pak Sugi dengan Bang Juma di sini. Atau dengan yang lain, mau loh. Saya aja dulu yang hadapi, jangan yang Bang Juma. Saya aja dulu. Iya, nggak apa-apa Bang, supaya dia naik pitam Bang. Oke ya Bang ya. Lanjut Bang Juma. Oke, baik. Jadi secara garis besar, apa yang kemudian disampaikan oleh Laskar tak berguna ini, Bidara dengan yang lain-lainnya, itu adalah sebuah kebodohan yang berdasar terhadap ketidaktahuan mereka dan ketidakinginan tahuan mereka terhadap ajaran kebenaran. Sekiranya mereka ini terpelajar dan ingin mencari kebenaran, maka tentu mereka tidak akan melakukan hal sebodoh ini, menceritakan tentang sesuatu yang mereka tidak tahu. Sehingga perlu saya katakan bahwa orang-orang ini harusnya menyadari bahwa ajaran mereka Kristen itu bukanlah ajaran Yesus. Yesus yang adalah oknum yang datang kepada Bani Israel itu tidak pernah memerintahkan umatnya Bani Israel untuk beribadah kebaktian di gereja. Maksudnya Yesus tidak pernah mengajarkan sedikit pun ajaran khusus kepada orang-orang berkulub, pemakan babi, penyembah 3 pribadi sembahan. Dan Yesus juga tidak pernah mengajarkan kepada Bani Israel
kalau dirinya itu adalah pencipta alam semesta. Mereka rubah kemudian Yesus itu adalah firman, tidak ada yang tercipta tanpa melalui firman. Itu adalah plesetan mereka. Nah, lalu kemudian Yesus juga tidak pernah memerintahkan umatnya, dalam hal ini Bani Israel, untuk menyembah dirinya. Layaknya mendudukkan Yesus seperti yang mereka sebut hari ini Hasem. Yesus tidak pernah ajarkan itu. Lalu pokok intinya kemudian adalah agama Kristen itu baru benar-benar eksis setelah adanya kolonisasi daripada perjanjian baru. Sebelumnya Kristen itu sama sekali belum eksis. Nah, lalu kemudian yang perlu dipahamkan kepada laskar tak berguna ini, Yesus itu disunat, itu aja dulu poinnya. Sementara mereka itu manusia-manusia yang tak bersunat. Kan lucu. Bagaimana kemudian Yesus memegang teguh perintah sunat itu adalah perjanjian kekal Tuhan dengan dia. Sementara Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, jika engkau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus melakukan pekerjaan sunat. Mereka itu tidak. kan tradisi Yahudi, Bang Cuma kata dia. Ya, yang disebut tradisi, Bang Handi, sama seperti kita. Sholat itu adalah tradisi umat Islam. Apa tradisi itu? Kebiasaan yang berlaku pada seseorang atau pada kelompok yang terjadi secara turun-temurun. Itu yang dimaksud tradisi. Memang betul itu tradisi, tapi tradisi ini berasal daripada asas perintah dari Sang Tuhan untuk mereka lakukan secara turun-temurun. Memang adat istiadat, betul. Itu tradisi. Tradisi yang muatannya adalah kalam perintah. Jadi bukan karena menolak, itu kan tradisi Yahudi. Nggak bisa. Nah, ini untuk netizen di luar sana ya. Laskar-laskar terbeguna yang dipertontonkan oleh sahabat kita di sini, itu sama sekali tidak memberikan ilmu dan manfaat terhadap diri mereka. Malah ini akibatnya. Bukan kita mencaci, bukan kita memaki, tidak. Tapi pada poinnya, kita lebih paham kitab mereka daripada mereka. Kenapa? Pijakan kita di dalam menjabarkan sebuah pemahaman, itu berdata, berdalil. Iman kita itu bersanad, ilmu kita itu bisa kita pertanggungjawabkan. Menguraikan kitab mereka, kita bisa memberikan bukti data. Yesus bukan Tuhan, datanya bla 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 bla. Paulus bukan rasul, datanya bla 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 bla. Kitabmu bukan firman Tuhan, datanya bla 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 bla. Kita punya data. Sementara mereka mengatakan nabi palsu itu dalam goa. Elia langsung ke sorga tanpa melalui kematian. Menerima firman di dalam goa. Malu nggak tuh? Ya malu. Apalagi tuduhannya kepada Rasul Muhammad SAW. Semuanya ada dalam kitab mereka dan itu merupakan sebuah nubuatan dan hanya dipenuhi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, mereka memang ditujukan untuk dipermalukan. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam Yesaya 44 nomor 10, nomor 11, Tuhan yang datang kepada Bani Israel sendiri yang menerangkan. Siapakah mereka yang membentuk Tuhan, membentuk Allah dalam rupa patung atau dalam rupa bentukan baru? Siapa mereka ini? Kata Tuhan, mereka semuanya akan kubuat malu. Yang membuat patungnya, yang membuat ide adanya patung, yang memahat, yang memotong pohonnya di hutan, semua akan dibuat malu. Inilah yang terjadi. Makanya di mana-mana kita berdebat, berdialog dengan orang Kristen, pasti mereka malu. Kita permalukan, pasti terang-terangan itu. Kemarin kita berdialog tentang apa? Dan ada yang ngotot-ngototan, mempersiapkan diri berbulan-bulan untuk menghadapi kita berdialog. Ternyata mengenai sifat-sifat Tuhan di dalam kitabnya aja, bikin Kristen se-Indonesia malu itu loh. Gila enggak tuh? Tidak ada sifat Tuhan, jangan kau tentukan sifat Tuhan. Padahal di kitabnya sendiri sudah tentukan sifat Tuhan itu. Nah, itulah bukti. Belum lagi ketika Tuhan mengatakan, wahai Abraham, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau. Itu fakta. Mereka terkutuk. Apa bukti kutukannya?
Mereka sudah diajarkan Yesus manusia, tapi mereka nggak bisa terima itu. Gila kan? Gila kan? Mereka sudah dipertontonkan. Paulus nggak pernah bertemu dengan Yesus. Yesus datang, ya, keliling-keliling di Yudea, di Yerusalem, nggak pernah bertemu dengan Lukas. Tapi diimani kitabnya. Itu bukti dia terkutuk orang ini. Tuhan mengatakan bahwa ketetapannya jangan ditambah, jangan dikurangi. Utusannya pun mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan tapi menggenapi. Barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat sebelum langit lenyap, bumi lenyap. Barang siapa yang melakukan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menepati neraka. Ya, jangan kau menyangka, kata Yesus. Ini bukan menyangka lagi. Tapi Yesus harus mati di atas tiang salib untuk menghapuskan semua aturan mainnya Tuhan dalam perjanjian lama. Lalu kemudian mereka mengatakan, sekarang saatnya adalah ajaran kasih. Nenekmu kiper. Sementara kasih menurut Yesus, kalau kau kasih kepada Bapa, maka kau taat kepada perintah Bapa. Kasih kepada Yesus, taat kepada perintah Yesus. Berarti atiullah wa atiur rasul. Kalau taat kepada Rasul, Yesus, berarti menyembahnya hanya kepada Allah. Kalau taat kepada Allah, berarti Yesus hanya utusan Allah. Selesai. Itu tidak kita temukan dari mereka laskar tak berguna ini. Ya, oleh karena itulah sahabat-sahabat sekalian, ayo mari kita apa istilahnya tuh? Kita gaungkan kepada umat Islam, kepada tetangga-tetangga kita, anak-anak kita, semuanya, keluarga, rekan sekolah, sahabat-sahabat, sampaikan kepada mereka untuk menikmati semua channel-channel debat Islam. Gaungkan di kampung-kampung, di desa-desa, di kota-kota, agar supaya mereka tonton semua channel-channel Muslim, ya, yang mempertontonkan debat lintas agama, supaya umat ini benar-benar terjaga dari tidur panjangnya untuk jangan masuk dalam perangkat-perangkat orang-orang yang tidak menyembah kepada Tuhan. Ini penting. Ya, termasuk kepada orang-orang yang ada di kampung halaman saya sana. Di Desa Munte, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara. Ayo tonton channel Zulkifli Mabas, siarkan kemana-mana, sampaikan kepada penduduk desa. Mereka harus dijaga. Sebutkan kampung-kampung Anda semua, supaya orang-orang itu tahu. Islam harus ditegakkan. Kalau cuma di masjid, apalagi sekarang dibatasin. Saatnya melalui konten channel YouTube, teman-teman Kristologi itu menggaungkan siar Islam itu. Bahwa Islamlah agama yang benar. Karena Yesus pun agamanya Islam. Ajarannya Islam. Dia adalah Muslim yang taat. Orang-orang ini, nama Kristen itu nggak dikenal di Yerusalem abad pertama, nggak dikenal. Kristen itu muncul di Antioquia. Bukan diajarkan oleh Yesus, tapi diajarkan oleh Markus, Lukas, dan juga Barnabas. Ya, itu pun yang diajarkan mereka adalah mendudukkan Yesus itu sebagai penyampai firman. Nantilah kemudian ketika ada kanonisasi, ada kemudian ajaran konsili, barulah kemudian muncul konsep firman yang tadinya dianggap sebagai hanya pemberitaan atau logos dari Tuhan. Duduk satu level, naik tingkatan menjadi Tuhan itu sendiri yang nuzul menjadi manusia. Sampaikan teman-teman yang ada di Blora, punya teman-teman di masjid kita yang ada di Blora, atau teman-teman kita yang ada di Jakarta, Anda punya tetangga, sampaikan kepada mereka. Anda jangan cuma diam nonton main game, putar itu channel-channel Kristolog, ya, putar itu, sampaikan kepada mereka, kampanyekan sebesar-besarnya. Saatnya Indonesia bangun dari tidur panjang agar terhindar dari gerakan misionaris. Tadi sempat saya dengarkan di video ini, video Laskar Tak Berguna ini, mereka harus dia juga mau mendengarkan kebenaran, menyampaikan kebenaran nenekmu kiper. Membedakan antara manusia dengan Tuhan saja Anda nggak bisa. Bahkan membedakan antara garpu dan sendok aja nggak bisa kalian itu. Sehingga apa yang kalian katakan? Yesus ketika dia tertidur, ketika dia lapar, itu posisinya sebagai manusia.
Ketika dia membangkitkan Lazarus, itu posisinya sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Lucu Anda, Kak. Lucu Anda ini, ya. Ilmu dari mana coba Anda gunakan dengan konsep seperti itu? Sementara perjanjian lama nempel di kitab Anda. Ilmu dua natur itu. Mana ada? Tuhan itu kekal. Di dalam kitab mereka diterangkan Tuhan itu kekal. Kitab yang mereka ambil dari agama lain. Tuhan tidak bisa dilihat. Tuhan tidak bisa didengarkan suaranya. Melainkan kepada oknum yang dituju. Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku melalui penglihatan nabi tersebut. Dan berbicara melalui mimpi nabi tersebut. Bukan penulis-penulis, bukan pengarang-pengarang. Makanya ketika sebuah kitab menerangkan Tuhan berfirman, itu bukan firman Tuhan. Jika ada kitab yang dimulai Tuhan berfirman, itu bukan firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan. Kenapa? Karena itu sedang menceritakan firman Tuhan. Apalagi kalau dikatakan Tuhan berfirman di dalam hati, percayalah itu bukan firman Tuhan. Apalagi kalau dia mengatakan aku tidak berkata-kata, aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Posisi pada saat dia berkata adalah sebagai manusia. Nyata, itu bukan firman Tuhan. Karena pada saat dia mengatakan itu, dia posisinya sebagai manusia. Berarti itu adalah perkataan manusia. Mau Anda tuhankan, EGP lah itu derita Anda. Mau Anda katakan itu firman Tuhan, ya terserah itu iman Anda. Tapi ketika sang manusia yang berkata, perkataannya bukan firman Tuhan. Perkataannya adalah perkataan manusia. Kecuali Anda ingin mengatakan, oh Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Baru dikatakan itu firman Tuhanmu. Tapi kalau Anda mengakui pada saat itu dia adalah manusia, maka perkataannya itu hapuskan dari kitab Anda karena itu perkataan manusia, bukan firman Tuhan. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian, yang pada intinya adalah Yesus tidak pernah mengajarkan ajarannya untuk diberi nama dengan nama Kristen atau Katolik atau Protestan dan seterusnya. Enggak. Yesus hanya menyebut pengikutnya dengan kata murid. Pengikut, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Jadi yang mendengarkan perkataan Yesus mustahil menyembah Yesus. Yang mengikuti Yesus mustahil tidak disunat, mustahil makan babi, mustahil ibadah di gereja. Saya kira seperti itu. Terakhir, Yesaya 66 nomor 23 atau 32, saya lupa, mengatakan bahwa sabat boleh berganti sabat, bulan boleh berganti bulan, tetapi manusia akan datang seluruhnya untuk sujud beribadah kepadaku. Alhamdulillah hari ini umat Islam menubuatkan ajaran itu, menggenapi nubuatan itu, bahwa umat Islam bersujud menghadap kepada Tuhan. Tidak dengan salto-salto, apalagi terbebas. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Juma. Mungkin nanti Pak Sugi ya sekalian nutup ya Pak Sugi dan Bang Handi. Oke, Iwan Filah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tadi ini saya coba open cam ya Pak Sugi supaya kita nggak neko-neko. Apa yang dijelaskan si Lidara ini memang sudah terbukti bahwa dia memang ke arah Nabi Muhammad SAW atau secara khususnya gamblangnya umat Muslim. Betul ya, Pak Sugi? Ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Silakan Pak Sugi sekalian tutup atau Bang Handi, monggo. Silakan Ustaz Sugi ditutup. Oke, terima kasih atas waktunya. Demikian tadi saudaraku sekalian, ya kita sudah membungkam fitnah keji dari Bani Kunarion, betapa kejinya fitnahnya terhadap Nabi kita. Tapi percayalah apapun yang mereka lakukan itu tidak menggoyahkan Islam sama sekali, apalagi yang dia gunakan kitab yang menurut kita adalah kitab yang tak lebih daripada hadis palsu. Allah sendiri sudah menjanjikan kepada kita, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat ini, surat ini jaminan dari Allah bahwa Islam tetap akan dimenangkan. Apapun usaha orang Kristen, apapun usaha orang kafir untuk menjatuhkan Islam, tidak akan pernah bisa mengalahkan Islam. Jangankan hanya kutu kupret zaman sekarang, kroco-kroco, coro-coro gereja itu.
Sedangkan orang-orang terdahulu, ya, perlawanannya terhadap Islam begitu dahsyat. Dia mengorbankan hartanya, mengorbankan nyawanya. Itu saja tidak bisa mengalahkan Islam. Apalagi cuma kroco-kroco gereja, nggak ngaruh sama sekali. Islam tetap jaya. Maka dari itu, saudaraku sekalian, mari kita pegang agama ini. Karena tidak ada kedamaian selain di Islam. Tidak ada agama yang lebih tinggi dan mulia selain Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tidak ada agama yang lebih sempurna daripada Islam. Inna dina indallahil Islam. Mari kita jaga saudara-saudara kita, anak-anak kita, istri-istri kita, tetangga kita. Ya, kita bentengi mereka. Kita serukan mereka untuk menonton channel-channel Muslim, terutama Salam Akal Sehat. Akhir Jumat tadi nggak adil, channel saya nggak disebut. Saya juga nyebut channel saya dong kalau gitu. Promosi juga. Oke, saudaraku, saya kira tidak perlu panjang lebar. Nggak disebutin channel saya, Bang. Oh, iya. Oke, saudaraku sekalian, tetap stay tune di channel-channel yang berafiliasi dengan JCC khususnya. Ada Yan JCC, ada Anis Salebes Channel, Salam Akal Sehat, Zulkifli M. Abbas, Pejuang Tauhid, One Channel, Islam Cerdas, Debat Channel, Debat Media Channel, dan masih banyak Official. Zulfikar Official Channel, ya. Jangan lupa, terus Sakuragi Channel, tetap Borokokok Channel. Apa? Si Borokokok Channel. Si Borokokok Channel. Oke, saudaraku, mudah-mudahan apa yang kita sajikan di setiap saat selalu membawa manfaat untuk kita, dan kita insya Allah akan semakin teguh iman kita terhadap Islam, karena kita terus mendengarkan syiar-syiar yang disiarkan oleh channel-channel Islam. Tidak lupa kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang live ditutup. Oke, si Borokokok Channel off. Channel Zulfikar Official belum off.